Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga hari ini kita bisa dipertemukan dan juga berkumpul di ruang Zoom ini ya. Meskipun kondisinya masih pandemi, tapi insya Allah semoga tetap diberikan keberkahan dan juga bermanfaat untuk kita semua. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat serta para pengikutnya hingga akhir zaman. Alhamdulillahirrahmanirrahim, di sini ya sudah bergabung ada 32 partisipan nih di ruang Zoom kita pada hari ini, Masya Allah. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan rekan-rekan hadirin peserta sekalian yang telah hadir tepat waktu ya. Sudah semangat sekali nih Ibu Nisa, dari sebelum 12:30 nih sudah beberapa orang nih sudah semangat sekali udah hadir di ruang Zoom ini. Mudah-mudahan dijaga terus semangatnya sehingga insya Allah 2 jam ke depan webinar kita akan berjalan dengan lancar. Amin, amin ya robbal alamin. Bagi peserta sekalian yang tidak berhalangan untuk menyalakan kamera, nih luar biasa nih sudah hadir untuk siap menyimak. Alhamdulillah. Ini silahkan untuk dinyalakan kameranya. Untuk virtual background sudah kami bagikan sebelumnya di grup WhatsApp webinar UMKM, di grup WhatsApp silahkan dicek. Mudah-mudahan tidak berhalangan untuk teman-teman peserta bisa untuk menyalakan kameranya nih, biar makin semangat. Oh iya, terima kasih bagi yang berhalangan untuk on cam, tidak apa-apa. Semoga tidak menyurutkan semangatnya ya untuk tetap menyimak webinar siang hari ini. Baik, untuk agar webinar kita siang hari ini berjalan dengan penuh keberkahan dan kelancaran, maka kita langsung saja ke agenda berikutnya, yaitu pembacaan tilawah yang akan disampaikan oleh Saudara Najib Kamal Badri. Kepada Najib, waktu dan layar disilahkan. Baik, terima kasih. Apakah suara saya terdengar? Terdengar. Ya, jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah akan dibacakan surat Al-Imran ayat 172 dan ayat 173. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah. Faman itturra ghaira baghin wala 'adin fala isma alaihi. Innallaha ghafurur rahim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya kepadanya menyembah. Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa terpaksa memakannya, bukan karena menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Shadaqallahul Azim. Terima kasih dan kembalikan kepada MC. Shadaqallahul azim, shadaqallahul azim, shadaqallahul karim. Terima kasih kepada Saudara Najib yang telah membacakan tilawah. Mudah-mudahan bagi yang membacakan maupun bagi kita yang mendengarkan mendapat keberkahan. Amin, amin ya robbal alamin. Baik,
Acara webinar halal series kali ini mengangkat tema UMKM sukses sertifikasi halal, sukses berkah bisnis halalku, yang merupakan kegiatan webinar dan pembinaan khususnya untuk usaha mikro, kecil, dan menengah dengan tujuan membangun kesadaran terkait pentingnya dan juga teknis dari sertifikasi halal. Terima kasih kepada pembacaan tilawah yang telah disampaikan oleh Najib. Acara ini diselenggarakan oleh Pajajaran Halal Lestari yang juga didukung oleh Proti Soek Pajajaran. Oleh karena itu, kita beralih ke agenda selanjutnya, yaitu penyampaian kata sambutan dari perwakilan Pajajaran Halal Lestari, yaitu Saudara Najib Kamal Badri. Kepada Najib, waktu dan layar diberikan. Saya salam lagi nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terima kasih telah bergabung pada kami. Terima kasih juga kepada Bu Nisa selaku narasumber. Kemudian pada siang hari ini terima kasih banyak kepada peserta yang telah semangat mendaftar ya sampai siang hari ini masih terus bertambah. Mohon dijaga semangatnya sampai akhir seri webinar halal series ini berakhir. Terima kasih juga kepada Roti Soek Pajajaran yang telah mendukung acara ini. Saya Najib Kamal Badri, perwakilan dari Pajajaran Halal Lestari, akan memberikan sedikit memperkenalkan acara kita gitu. Acara ini adalah webinar halal series yang akan terdiri dari 7 pertemuan yang dilaksanakan setiap 2 pekan sekali gitu. Setiap Sabtu siang selama 2 pekan sekali akan ada webinar tentang sertifikasi halal, terutamanya untuk UMKM gitu. Jadi tujuan kita juga membuat grup agar grup ini sebagai wadah komunikasi. Jadi Bapak Ibu yang ingin bertanya, Bapak Ibu yang pengen ada pertanyaan atau ada keresahan atau pengen berkenalan, siapa tahu ada yang jadi mitra bisnisnya, jadi resellernya, boleh banget untuk menggunakan media grup yang telah kita buat bersama-sama. Kemudian jika Bapak Ibu merasa acara ini bermanfaat, acara ini bagus, dan Bapak Ibu ingin mengajak teman-teman Bapak Ibu untuk bergabung juga boleh tinggal melakukan pendaftaran di link yang kemarin Bapak Ibu mendaftar gitu ya. Nah, itu bisa langsung masuk lagi nanti ke grup, dan jika tertinggal seri ini baru join di sesi kedua, nah ada rekamannya juga akan ada di YouTube. Kami membuat webinar ini gratis untuk semuanya, tentu agar kita sama-sama belajar terkait sertifikasi halal, terkait sistem jaminan halal, agar pengetahuan dan kesadaran kita terhadap halal itu meningkat. Karena dengan peningkatan pengetahuan dan kesadaran kita ini akan menimbulkan rasa nyaman. Nah, rasa nyaman kita sebagai konsumen dan kita sebagai penjual juga merasa lebih nyaman jika kita yakin produk yang kita jual itu benar-benar halal. Pertama dari sisi bahannya, dari sisi prosesnya, atau keadaan-keadaan lainnya gitu. Nah, terlebih syukur-syukur jika Bapak Ibu ingin melanjutkan sampai ke sertifikasi halal gitu. Jadi tentu akan menjadi nilai tambah, akan naik kelas lah istilahnya gitu. Jika ada usaha mikro, kecil, menengah yang punya sertifikat halal, nah, itu kan luar biasa ya. Kemudian semoga keberadaan kita di sini dihitung sebagai pahala ya, karena menunaikan perintah Allah yang juga sesuai dengan Konstitusi Indonesia, yakni Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Karena berdasarkan pasal 2 Undang-Undang ini akan mewajibkan produk yang beredar, masuk, dan disertifikasi, produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia ini untuk disertifikasi halal. Nah, kedepannya akan ada banyak sekali peluang untuk sertifikasi ini, banyak yang gratis, banyak juga mungkin atau bisa mandiri juga kalau pengen. Biasanya yang gratis ini ikut pelatihan segala macam panjang dulu gitu, bisa diselenggarakan oleh dinas Kemenkop atau dinas yang lainnya juga, atau dari lembaga swadaya masyarakat gitu. Atau bisa juga misalkan pengen ringkas aja lah, pengen mandiri sertifikasinya. Nah, semakin awal kita belajar, semoga kita tidak ketinggalan momennya. Jadi ketika nanti yang lain belum sertifikasi halal, mudah-mudahan Bapak Ibu yang udah belajar lebih awal nih bisa sertifikasi halal lebih duluan gitu sebelum yang lain. Nah, silakan menikmati acara ini. Mohon maaf apabila ada kurang-kurang, ada masalah. Nah, silakan juga mengajak kawan ya ke depannya gitu.
Nah, mulai pertemuan berikutnya kita akan masuk ke sesi yang lebih teknis seperti gimana persyaratan, bagaimana mendaftar, kemudian bagaimana membuat sistem jaminan halal. Tapi ya silakan, ini adalah pertemuan pembuka. Mudah-mudahan silaturahim kita terus berlanjut sampai akhirat kelak. Dari saya cukup sekian. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Najib yang telah menyampaikan sambutan selaku perwakilan dari Pajajaran Halal Lestari. Ini luar biasa ya kayaknya. Semangat sekali nih peserta kita pada hari ini nih. Jadi langsung saja setelah ini kita masuk ke inti dari acara kita pada webinar siang hari ini, yaitu sesi materi dari webinar Halal Series dengan materi pembuka Sukses Berkah Bisnis Halalku. Baik, sebelum itu silahkan kepada operator. Nah, tadi kita sudah sampaikan nih di awal bahwa tak kenal maka tak sayang. Maka kita perlu mengenal nih lebih dalam tentang pemateri yang akan mengisi webinar kita siang hari ini nih. Telah hadir juga Ibu Nisa Zahra di ruang Zoom kita pada siang hari ini. Izinkan saya untuk membacakan CV dari beliau kepada operator. Silakan untuk ditampilkan. Baik, beliau adalah Ibu Nisa Zahra, STP MSI, yang saat ini merupakan dosen Departemen Manajemen Fakultas Ekonomi Manajemen Institut Pertanian Bogor, sekaligus merupakan auditor halal di institusi LPPOM MUI. Di sini bisa kita lihat beliau memiliki latar belakang pendidikan, yaitu telah menempuh program S1 dan juga S2 di Departemen of Agroindustrial Technology dari Institut Pertanian Bogor. Kemudian di bawahnya bisa kita lihat nih, pengalaman dari pelatihan profesional yang telah beliau ikuti. Di sini bisa kita lihat pada tahun 2019 telah mengikuti pelatihan dan orientasi calon auditor halal dari LPPOM MUI, kemudian juga pelatihan Talking English Conversation dan juga Presentation. Dan selanjutnya di tahun 2018 mengikuti Training Healthy Service yang diselenggarakan oleh Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB, dan tahun 2016 beliau mengikuti pelatihan Sistem Jaminan Halal atau Halal Assurance System yang kita kenal dengan HAS 23.000 dari LPPOM MUI. Kemudian di sini kita bisa lihat juga nih pengalaman kerja beliau juga tentunya di institusi LPPOM MUI atau Lembaga Pengkajian Pangan dan Obat-obatan serta Kosmetika MUI sejak tahun 2019 sampai saat ini, juga mengajar sebagai dosen di Departemen Manajemen IPB sejak tahun 2015 sampai saat ini, kemudian ada di PT Wirausaha Sahabat Serantau sebagai General Manager sejak tahun 2005 sampai 2015, dan juga di PT Prima Kelola Agribisnis Agroindustri IPB sebagai Senior Assistant Operation sejak tahun 2003 sampai 2005. Nih luar biasa ya, kita lihat bahwa dari CV beliau nih, beliau sudah banyak berkecimpung nih, khususnya juga di bidang halal. Dan langsung saja kita masuk ke sesi yang kita tunggu-tunggu nih, terutama nih kayaknya peserta sudah sangat antusias ya untuk menunggu-nunggu menyimak materi dari pembicara kita yang luar biasa pada hari ini. Silahkan, selanjutnya adalah agenda penyampaian materi dari pembicara kita kepada Ibu Nisa Zahra. Waktu dan layar disilahkan. Baik, terima kasih Mbak Askia Yasna dan tim. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semuanya, salam kenal. Ini pertama kalinya kita ketemu ya Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah kita bisa bertemu walaupun secara online di forum Zoom ini untuk membicarakan, berdiskusi, sharing-sharing gitu ya terkait sertifikasi halal ya Bapak dan Ibu semuanya. Baik, izinkan saya untuk share screen ya. Baik, nah ini adalah sebenarnya pertemuan series pertama ya, series pertama dari webinar Halal Series UMKM Sukses Sertifikasi Halal, Kawal Sampai Halal. Nah, kenapa kawal sampai halal gitu ya? Karena nanti mungkin yang udah ada pengalaman tahu gitu ya kendalanya di mana aja gitu ya. Sampai goal ke dapat ketetapan halal gitu ya. Kalau sekarang namanya ketetapan halal gitu ya. Dulu kan sertifikat halal.
gitu. Baik, tadi Mbak Askia Yasna sudah memperkenalkan ya, Mbak Askia. Jadi sehari-harinya saya mengajar di Departemen Manajemen, terus ada pekerjaan utama lainnya berupa auditor halal di LPPOM MUI yang berkantor di Global Halal Center Bogor gitu Bapak Ibu. Nah, untuk tadi yang daftar pelatihan cuma 4 saya cantumin karena saya pikir itu yang paling penting untuk profesi saya sekarang gitu ya. Sebenarnya banyak pelatihan lain tapi itu yang paling penting gitu. Nah, kebetulan kan saya sebagai auditor. Terus pelatihan pertama yang menurut saya paling penting ya jelas ya terkait dengan sertifikasi halal. Yang kedua adalah tentang tadi ada pelatihan Hearty Service. Jadi bagaimana melayani dengan hati. Nah, itu pun juga penting untuk seorang auditor gitu ya karena nanti yang kita hadapi banyak auditi yang satu sama lain itu berbeda-beda gitu Bapak Ibu. Terus tadi saya juga mencantumkan pelatihan tentang bahasa Inggris gitu ya. Karena tidak menutup kemungkinan nanti auditor ini juga akan mengaudit perusahaan dari luar negeri gitu ya itu. Terus yang keempat yaitu jadi ada pelatihan terus-menerus terkait dengan sertifikasi halal gitu ya. Terus ada sistem jaminan halal. Nah itu kita hampir sebulan sekali gitu ya. Enggak, seminggu sekali kita ada rapatnya gitu. Jadi berkembang ya terkait dengan sertifikasi halal ini pun juga DLP-POM MUI-nya berkembang gitu ya sesuai dengan perkembangan yang terjadi di lapang. Begitu Bapak Ibu. Nah, jadi mungkin di sini saya akan sharing gitu ya sama Bapak Ibu semuanya terkait kiat sukses sertifikasi halal gitu ya. Nah, kenapa sih harus gitu sertifikasi halal gitu ya? Nah, ini nih judulnya nih yang sudah dibuat sukses berkah bisnis halalku. Ini idaman banget Bapak Ibu. Sukses, berkah, bisnisnya halal gitu ya. Masya Allah ya, kita sebagai seorang muslim, apapun yang kita lakukan gitu ya, itu semuanya sebenarnya baik gitu ya. Sebenarnya semua baik, pertama niat, ikhtiar gitu ya. Nah, ini juga termasuk ke dalam bagian itu Bapak Ibu semuanya. Baik, nah ini pengertian dulu ya, biasa tuh kalau misalnya lagi training sebagai calon auditor. Kenapa auditor terus? Ya, nanti Bapak Ibu kalau sertifikasi halal pasti nanti ketemu auditor gitu ujung-ujungnya gitu ya. Jadi ya itu, kami sudah di training ceritanya apa sih itu makanan dan minuman yang diharamkan apa sih gitu loh. Nah, buat seorang muslim sih itu hal yang sangat penting ya gitu ya. Hal yang sangat mutlak gitu ya karena ya udah itu yang perintah dari Allah gitu ya sami'na wa ata'na gitu ya kan kita menganut paham itu ya kalau misalnya bagi seorang muslim ketika kita diperintahkan melakukan ya lakukan terus jangan ya jangan gitu ya gitu. Nah demikian pula dalam hal konsumsi gitu ya mengkonsumsi makanan dan minuman gitu. Bahkan di dalam Al-Qur'an pun tadi yang sudah dibacakan gitu ya oleh rekan kita saudara Najib ini terkait dengan konsumsi atau peraturan mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal gitu ya itu ada di Al-Quran gitu ya di Al-Quran pun membahas hal tersebut dalam beberapa ayat artinya apa itu penting banget gitu Bapak Ibu gitu ya gitu. Nah sekarang ini oke. Lalu selain pengertian yang tadi nih haram itu adalah gitu banyak pokoknya intinya yang halal itu sebenarnya lebih banyak ya dari yang haram kalau di Al-Quran gitu ya gitu. Nah ini ada jenis-jenis najis mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendapatkan materi ini sebelumnya gitu ya ada najis berat gitu ya ini jilatan air liur anjing dan babi dan turunannya terus ada cara mensucikannya bagaimana ini syariah ya syari. Lalu untuk yang ada najis sedang ada cara mensucikannya bagaimana dan najis ringan. Nah, bila barang-barang atau bahan kita terkena ini bagaimana? Ya jadinya haram, gitu ya. Terus ini secara definisi nih. Tadi sebenarnya definisi sudah dibacakan ya di ayat Al-Qur'an gitu ya. Gitu dan syaratnya syarat kenapa sih harus gitu. Nah, ini sesuatu yang dibolehkan menurut syariat Islam itu pengertian dari halal. Segala sesuatu itu adalah halal sebenarnya ya, kecuali yang dilarang oleh Al-Qur'an dan hadis. Yang dilarang itu bisa dihitung pakai jari tadi sebenarnya kalau kita hitung gitu ya di Al-Quran katanya nggak boleh babi, bangkai, binatang yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah nggak boleh. Darah, khamer, coba dihitung pakai 10 jari aja masih penuh di jari kita ada yang nganggur gitu ya. Jadi apa sebenarnya dikit gitu ya kalau di Al-Qurannya.
Nah, yang menjadi permasalahan adalah seiring dengan perkembangan teknologi gitu ya, jadi banyak bahan atau produk yang kita tuh jadi nggak jelas itu tuh halal apa haram gitu. Karena bahkan untuk babi saja itu hampir semua bagian tubuhnya itu bisa dimanfaatkan gitu ya, bisa dimakan gitu ya. Tulangnya bisa gitu, terus udah gitu kulitnya bisa, dagingnya apalagi gitu ya, dengan berbagai macam nama, ada pork, ada apa lah gitu. Nah, itu hampir semua bagian tubuh babi itu bisa gitu. Dan di luar negeri sana yang memang masyarakatnya non muslim gitu ya, ya mereka sudah terbiasa gitu memproduksi barang-barang bahan baku gitu ya, produk-produk yang ada ini eh, hewan ini itu udah biasa, jadi hal yang biasa aja gitu loh gitu. Nah, masalahnya kita bagi seorang muslim mengkonsumsi halal adalah kewajiban, makanya kita harus hati-hati gitu ya. Dulu-dulu mungkin kita masih bisa beralasan, tapi kan kalau nggak tahu nggak apa-apa. Pernah dengar nggak Bapak Ibu kayak gitu? Tapi kan kita kalau nggak tahu nggak apa-apa dong mengkonsumsi ini, anggap aja kita nggak tahu. Nah, itu mah jangan dianggap aja kita nggak tahu, kan hanya hati kita dan Allah yang tahu gitu ya, gitu. Nah, kadang kita berusaha menutupi hati kita, keraguan kita tuh, ah kan nggak tahu gitu. Nah, padahal kan ada hadisnya ya, begitu ragu tinggalkan gitu, jangan dimakan gitu. Tapi kan nggak tahu aja gitu ya. Nah, itu justru yang kelirunya, kita harus super hati-hati gitu ya. Banyak efeknya mengkonsumsi makanan yang tidak halal, banyak gitu ya, sampai keturunan, terus sampai ke doanya nggak diijabah dan lain-lain gitu ya, banyak. Ngeri gitu ya kalau kita bahas. Oke, nah ini masih pengertian yang tadi Bapak Ibu semuanya, jadi penting ya, wajiblah kalau untuk seorang muslim. Baik, nah kita sebagai seorang pengusaha, misal pengusaha muslim gitu ya, wajib juga dong berarti kita menyediakan produk yang halal, ya enggak? Masa kita menyajikan produk yang meragukan kan jangan gitu ya, buat diri kita sendiri aja kita tidak mau gitu ya, masa disajikan ke orang lain gitu. Nah, itu dia gitu, jangan sampai orang lain mengkonsumsi produk kita yang tidak jelas kehalalannya gitu. Dari segelas jus stroberi, kesannya kan alas jus stroberi doang, stroberi di blender beres halal. Iya, itu kalau stroberinya bikinnya dengan cara seperti itu, stroberi segar, kasih air di blender, kasih gula gitu, itu kan insya Allah halal gitu ya. Nah, tapi yang beredar di pasaran gimana? Stroberi sudah jadi, di dalamnya bukan stroberi asli yang di dalamnya itu, ternyata itu ada pewarnanya, terus ada mungkin vitamin dimasukin, terus ada perasa, pewarna, vitamin, perasa. Kalau di LP POM MUI itu adalah bahan kritis, gitu ya, bahan kritis yang sebisa mungkin ada sertifikat halalnya karena itu menelusurinya itu sangat kompleks gitu ya, jadi kemungkinan besar tidak halal gitu, itu kritis gitu ya. Ini pewarna doang biar warna merah jambu dikit, ciklik ditetesin. Padahal pewarnanya itu kan nggak jelas gitu ya. Nah, kalau halal haram itu nggak ada 100% halal gitu ya. Begitu ada 1% ya cek gitu ya, masuk ke makanan kita, ya sudah gitu berarti tidak halal gitu. Nah, itu yang harus hati-hati. Nah, ini ada pengertian lagi Bapak dan Ibu, tapi kita singkat aja ya, soalnya masih panjang waktu kita. Gitu. Nah, untuk proses sertifikasi halal ini ada aspek teknis, gitu ya, ada aspek syariah, gitu ya. Ada LPH nanti dijelasin di slide berikutnya. Terus ada juga pihak yang terlibat lainnya, jelas ya MUI, gitu ya, Majelis Ulama Indonesia. Nah ini nanti dia akan mengeluarkan ketetapan halal produk. Oke, sekarang kenapa harus sertifikasi halal gitu ya? Saya ini pengusaha muslim, sudah pasti produk yang saya hasilkan itu ya halal. Saya kan nggak mungkin dong gitu misalnya gitu. Saya kan rajin sholat lalala gitu ya. Insya Allah produk saya halal. Oke. Kenapa harus sertifikasi gitu? Gitu ya. Nah, dulu sebelum keluar peraturan pemerintah, kita biasanya pakai alasan ini. Jadi pasar halal dunia itu adalah pasar yang sangat besar gitu ya. Di mana Indonesia itu memiliki populasi muslim terbesar ya di dunia ini, angka beberapa tahun yang lalu lah, angka jadul, tapi ini masih relevan gitu ya. Di Indonesia itu populasi
umat muslim itu terbesar di dunia, banyak banget, dan hari ke hari mereka semakin teredukasi gitu ya, bahwa mengkonsumsi halal itu harus gitu. Dan mereka juga, masyarakat muslim kita itu nggak cukup cuman ini halal nih yang jualan pakai kerudung insya Allah gitu. Enggak, tapi mereka udah cek labelnya gitu ya. Mereka sudah semakin banyak orang-orang yang seperti itu, teredukasi gitu ya, bahwa mereka butuh kepastian nih, produk yang mereka makan adalah halal. Nah, kebutuhan akan kepastian itu dituangkan ke dalam sertifikasi halal itu. Jadi kalau kita ini mah buatan Bu Hajah Nisa Amin gitu ya, pasti insya Allah halal gitu. Nah itu kan kalau dari mulut ke mulut mungkin pas orang ngomong udah 10 kali mah udah nggak disebutin lagi Bu Hajah Nisanya itu gitu ya, gitu. Tahu dari mana ini halal atau enggak gitu ya, yakin gitu. Nah makanya si sertifikasi halal itu hadir untuk yaitu memberikan keyakinan bahwa iya ini produknya halal loh gitu. Begitu ya Pak Ibu semua. Jadi alasan pertama yaitu karena tuntutan pasar gitu ya, bagi seorang pengusaha gitu ya, UMKM, perusahaan menengah, perusahaan besar gitu ya, sama tuntutan pasar biasanya. Nah ini juga sebenarnya sejalan sama sertifikasi-sertifikasi yang lain Bapak Ibu semuanya. Ada kan sertifikasi misalnya HACCP gitu, atau ISO 19 atau ISO 9001 atau ISO 14.000 gitu. Ngapain sih repot-repot bikin sertifikasi itu gitu ya. Mereka memilih membuat sertifikasi itu karena pasar yang dituju meminta itu supaya mereka bisa jual di pasar itu gitu. Ini kita lagi nggak ngobrolin halal dulu ya, gitu, sertifikasi yang lain gitu. Kita mau kalau menembus ke pasar Amerika Serikat kita harus ada sertifikasi ini itu dipenuhin lah supaya kita bisa jualan di sana, produk kita bisa ekspor di sana gitu. Jadi sebenarnya sertifikasi ini, terus persyaratan pemenuhan sertifikasi tersebut itu adalah hal yang umum. Kalau di dunia industri kan Bapak Ibu sebenarnya ya, kalau kita pengen jualan di sana, ya kita harus memenuhi persyaratan yang diminta oleh di sana gitu ya. Mungkin ada negara yang meminta, iya pokoknya barang-barang yang masuk ke negara kami harus punya ISO 14.000, sertifikasi ISO 14.000. Daftarlah ISO 14.000 gitu ya, supaya kita bisa jualan misalnya di Kanada gitu ya. Nah gitu, jadi repot gitu ya, tapi ya itu yang diminta pasar gitu ya. Nah, kalau sertifikasi halal, pertama itu diminta pasar, kedua itu kewajiban kita sebagai seorang muslim gitu ya dalam menyediakan produk halal untuk masyarakat gitu ya. Insya Allah Bapak dan Ibu mengerti ya seberapa pentingnya sih kita menghadirkan produk halal itu untuk masyarakat gitu. Ngeri banget gitu kalau misalnya produk kita itu ternyata tidak halal, Masya Allah gitu ya, ngeri gitu ngobrolin kayak gitu. Jadi pertama memang tuntutan pasar, kedua memang itu kewajiban bagi seorang muslim untuk menyajikan produk yang halal. Ketiga nih, setelah ada undang-undang yang baru tadi yang sudah dijabarkan di awal, ini dia. Tadi kan ada alasan yang tidak terpaksa ya. Nah ini alasan yang membuat kita terpaksa nih sebagai pelaku UMKM atau pelaku industri lain gitu ya. Ini adanya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Nah ini produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal, kecuali untuk yang produk-produk haram. Jadi ada dua, yang halal sama yang tidak gitu. Yang halal disertifikasi, yang tidak yang enggak gitu loh Bapak Ibu ya gitu. Nah ini pengertian produk gitu ya. Terus nah, ini ada lagi nih, kewajiban bersertifikat halal ini, sebagaimana yang dimaksud di pasal yang 4 nih, pasal 4 yang pertama, itu mulai berlaku 5 tahun mendatang dari sejak peraturan ini dikeluarkan. Artinya 2019 ya Bapak Ibu ya, gitu. Lalu di tahun 2019 ada lagi nih peraturan Menteri Agama nomor 26. Di sini menyebutkan bahwa proses implementasi kewajiban sertifikasi halal ini dilakukan secara bertahap gitu. Jadi enggak jebret begitu 2019 semuanya harus halal. Enggak gitu ya, tapi bertahap gitu ya. Kita masih diberikan kesempatan untuk melakukan proses sertifikasi halal bertahap mulai dari 17 Oktober 2019 sampai dengan 17 Oktober 2024. Ini untuk produk makanan dan minuman.
Jadi masih ada waktu nih Bapak dan Ibu ya untuk mulai bersiap-siap gitu ya, supaya kita bisa memenuhi peraturan perundang-undangan ini gitu ya. Tapi terus kalau untuk obat tradisional, suplemen kesehatan ini bertahap juga ya, 17 Oktober 2021 sampai 2002 kehalangan 2026. Ya. Kenapa kok suplemen kesehatan nyusul? Karena apa ya? Produk-produk kosmetik, produk-produk obat-obatan itu biasanya bahan bakunya kompleks banget Bapak Ibu, gitu ya, kompleks banget. Maka mereka perlu, jadi kita fokus dulu di produk makanan minuman, baru dia next-nya ke sini, ke obat-obatan, obat tradisional dan suplemen kesehatan. Oke, lanjut lagi terkait regulasi halal. Nah ini yang membuat kita terpaksa nih menerapkan, terpaksa. Biar enak mah jangan terpaksa ya Bapak Ibu, tapi karena emang niat gitu ya, emang niat kita pengen menghadirkan produk halal. Kenapa? Yaitu biar berkah gitu ya, biar berkah. Gitu. Tapi kalau misalnya untuk pengusaha-pengusaha non muslim misalnya ya, tetap wajib gitu ya, karena ada regulasi ini. Ini yang tadi lagi senada. Terus, nah ini ada lagi nih. Ada PP nomor 39 tahun 2021. Ini masih sejalan ya sama yang tadi. Ini ada poin 3 nih. Produk sebagaimana dimaksud pada ayat 2. Ayat 2 tuh ini, produk yang berasal dari bahan yang diharamkan dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal. Nggak usah bersertifikat halal tuh kalau nggak halal mah ya gitu ya. Oke, tapi produk sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 ini itu wajib diberikan keterangan tidak halal. Gitu Bapak Ibu. Gitu ya. Nah, dalam hal proses sertifikasi halal gitu ya, Bapak Ibu mungkin semua ada yang sudah pernah belajar dalam rangka mempersiapkan diri untuk sertifikasi halal gitu, atau mungkin ada yang baru nih, baru mau mulai gitu ya, ada yang baru mau mulai. Ada beberapa pihak sebenarnya yang terlibat dalam proses sertifikasi halal di Indonesia. Kenapa di Indonesia? Di Malaysia beda lagi gitu ya, di Singapura beda lagi, dia juga punya aturan sendiri gitu ya gitu. Nah kalau di Indonesia itu pihak-pihak yang terlibat adalah ini, BPJPH, singkatan dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Ini yang baru muncul nih beberapa tahun terakhir gitu ya. Nah di sini ini kewenangannya adalah proses sertifikasi dan jaminan halal, BPJPH. BPJPH di sini nih Bu-ibu, Bapak dan Ibu ya di sini. Pihak yang kedua ada lagi nih, ada LPH, Lembaga Pemeriksa Halal. Tugasnya apa? Wewenangnya apa? Dia melakukan pemeriksaan halal sesuai dengan standar khas 23.000. Selama ini salah satu LPH yang paling tua di Indonesia itu LPPOM MUI gitu ya. Tapi sekarang muncul LPH baru gitu ya. Jadi bukan cuma LPPOM MUI aja gitu ya yang bisa melakukan pemeriksaan halal dengan standar khas 23.000 gitu. Jadi Bapak Ibu boleh milih nih mau yang mana nih, apa mau ke LPPOM MUI atau yang lain itu boleh gitu ya. Lalu pihak ketiga adalah Majelis Ulama Indonesia. Ya, ini berkewenangan dalam penetapan fatwa halal. Jadi jalurnya tuh kita daftar dulu nih ke BPJPH gitu ya. Di sini kita melakukan permohonan via Si Halal. Si Halal itu aplikasi ya Bapak Ibu, ini bisa dibuka nanti di website. Kita daftar dulu di BPJPH, terus nanti diperiksa sama LPH, nanti kita apa ya istilahnya, ketok palu gitu ya. Oke, produk ini halal sama MUI. Setelah itu yang menerbitkan sertifikat halalnya ya ini. Gitu ya. Tim pemerintah lah gitu ya. Gitu. Tapi dia sertifikat halalnya itu syaratnya adalah sudah ada ketetapan halal MUI dari MUI. Syarat keluarnya ketetapan halal dari MUI adalah sudah dilakukan audit halal oleh LPH. Begitu Bapak Ibu. Jadi waduh panjang nih. Tenang Bapak Ibu, ini ikhtiar gitu ya. Yang penting kita bisa menghadirkan produk halal. Bismillah gitu ya. Ini adalah cara yang harus ditempuh gitu ya. Emang kalau sertifikasi yang lain nggak seribet ini nggak? Insya Allah sama.
Sama-sama ada prosedur gitu ya. ISO 9001 ada prosedur itu sendiri, sama ada proses audit, bahkan dia setiap tahun gitu ya. Ada. Terus ISO 14000 ada juga Bapak Ibu, cuman beda sendiri karena dia kan lebih concern ke lingkungan. HACCP gimana ya, lebih concern ke keamanan pangan gitu ya, beda sendiri. Tapi sama. Semua sertifikasi ada prosedur yang harus kita lalui. Gitu ya. Jadi bukan aduh ribet. Yang ribet bukan cuma ini gitu, tapi banyak gitu ya. Jadi kalau udah biasa mah nggak kerasa sih insya Allah ya ribetnya gitu. Oke, nah ini yang banyak menjadi pertanyaan gitu ya bagi UMKM terkait syarat adanya penyelia halal Bapak Ibu. Kan kalau mau daftar untuk sertifikasi halal ternyata ada syaratnya nih kalau dibaca-baca gitu ya. Ini pelaku usaha yang mengajukan sertifikasi halal wajib memiliki penyelia halal. Aduh, tuh siapa lagi penyelia halal gitu ya. Nah, ini dijelasin. Penyelia halal adalah orang yang ditunjuk oleh perusahaan untuk bertanggung jawab pada proses produk halal. Boleh dari orang produksi ditugaskan, boleh ownernya sendiri yang mengerti proses produksi di sana seperti apa gitu ya. Boleh kalau ada juga perusahaan menengah gitu ya. QC, bagian QC ada bisa gitu ya. Boleh, tergantung nih. Beda-beda setiap perusahaan gitu ya. Perusahaan punya kewenangan untuk menentukan siapa yang akan menjadi penyelia halal dia. Nah, ini syaratnya harus beragama Islam, berwawasan luas, dibuktikan dengan sertifikat penyelia halal. Poin 3. Poin 4, untuk mendapatkannya harus mengikuti pelatihan atau sertifikasi kompetensi penyelia halal. Nah, ini yang membuat seringkali menjadi pertanyaan bagi UMKM, Bapak Ibu semuanya. Aduh, apalagi tuh pelatihan, berapa biayanya ya? Gitu saya. Aduh, bukan cuma pelatihan, tapi harus sertifikasi kompetensi. Aduh, gitu ya, sering mana. Nah, tenang Bapak Ibu, khusus untuk UMKM, pasal 53 ayat ini itu ada pengecualian gitu ya. Jadi untuk UMKM, nih penetapan penyelia halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil ini hanya didasarkan atas sertifikat pelatihan penyelia halal aja. Jadi nggak harus sampai ke kompetensi gitu ya. Nah itu yang memudahkan. Terus terkait dengan penyelia halal yang harus sudah punya sertifikat ikut training gitu ya dari LPPOM MUI. Tenang, untuk UMKM itu biasanya ada pelatihan khusus di mana rate-nya juga khusus, nggak semahal yang perusahaan-perusahaan lain gitu ya. Atau bahkan sering juga tuh LPPOM MUI mengadakan pelatihan untuk UMKM dan tidak berbayar, sering banget gitu. Nah Bapak Ibu gimana caranya tuh buat ngikutin kayak gitu? Follow akun Instagram ya. Karena di situ biasanya ada informasi-informasi gitu ya. Aduh kok jadi iklan gitu ya. Nah, ada informasi-informasi. Apalagi kemarin pas di habis Syawal tuh ada ini acara Syawalan di LPPOM MUI. Jadi itu untuk yang UMKM yang bersiap diri sedang sertifikasi halal, disediakan pelatihan gratis gitu ya. Gitu. Nah, itu bisa juga tuh diikutin gitu ya Bapak Ibu. Oke. Nah, ini saya ngambil dari web ini ya, webhalalmui.org. Ini jalurnya ya Bapak Ibu semuanya. Jadi ketika Bapak Ibu pengen mengajukan sertifikasi halal, harus ngapain dulu sih gitu ya. Aduh ngapain dulu nih, apa bikin suratnya langsung ngajuin apa gimana? Ini kita lihat di sini ya Bapak Ibu semuanya. Saya suka coret-coret. Coba saya lihat di sini. Oke. Nah ini. Pertama, sebelum mengajukan permohonan sertifikasi halal, pendaftaran sertifikasi halal ya sebelum mengajukan, pertama yang harus kita lakukan adalah ini nih, kita harus paham dulu kriteria sistem jaminan halal. Apa itu ya sistem jaminan halal itu? Apa ya gitu? Gitu. Sistem jaminan halal SJH ada berapa ya kriterianya? Nah itu ada 11. Oh 11 itu apa aja? Nah itu Bapak Ibu dibaca dan dipahami, ada di webnya Halal MUI gitu ya, itu bisa dibaca. Nah setelah paham misalnya kira-kira oke, ya saya udah mulai ngerti nih gitu ya misalnya gitu ya. Nah harus diterapkan di perusahaan Bapak Ibu gitu ya. Tenang Bapak Ibu, untuk UMKM pun insya Allah ini mudah kok
gitu ya. Insya Allah mudah. Yang penting kita sudah benar-benar paham ini, maka penerapannya juga insya Allah mudah, gitu ya. Kita hanya perlu mengikuti beberapa prosedur. Nah, masalahnya 2 UMKM kan kadang-kadang nggak ada SOP gitu ya. Nah, itu yang harus kita adaptasi gitu. Gitu, nggak apa-apa. Itu bagian dari ikhtiar ya, Bapak Ibu semuanya ya. Gitu. Setelah kita memahami, kita harus menerapkannya dulu gitu ya, walaupun kita belum daftar gitu ya untuk sertifikasi halal nggak apa-apa. Yang penting kita paham, yang penting kita terapin dulu. Habis kita terapin si 11 kriteria itu, nanti kita bisa lihat ya 11 kriteria itu apa aja. Barulah kita menyiapkan ini dokumen sertifikasi halal. Apa aja sih yang dibutuhkan? Kalau kita mau daftar ke tadi katanya apa BPJPH ya, itu butuh apa aja? Nanti kita lihat, kita lengkapi gitu. Oke, setelah siap barulah kita melakukan pendaftaran sertifikasi halal. Ada 2 jalur. Sebenarnya 1 jalur sih Bapak Ibu semuanya. Ke sini. Daftar ke BPJPH. Setelah selesai daftar ke BPJPH, memenuhi semua dokumen yang diminta di BPJPH, nanti kita lihat dokumen apa aja gitu ya. Dapatlah surat tanda terima. Nah, surat tanda terima ini nanti menjadi lampiran ketika kita daftar ke LP POM MUI. Siapa sih LP POM MUI? LP POM MUI ini? Itu loh, tadi kan ada 3 pihak ya Bapak Ibu. Ada BPJPH, ini yang apa ya, itu tulisannya agak-agak susah nulisnya. Ini ada BPJPH, ada LPH, ingat kan ya Bapak Ibu, lembaga ini nih, pemeriksa halal. Nah, LP POM MUI itu si ini nih, si LPH-nya gitu. Kita daftar ke sini untuk diperiksa gitu. Oke, nah sekarang pendaftaran ke LP POM MUI itu sudah online, Bapak Ibu semuanya, itu sejak tahun kalau nggak salah 2012, sudah cukup lama ya. Itu pendaftaran secara online, jadi insya Allah sih lebih memudahkan, gitu ya, lebih memudahkan. Dokumen yang kita punya diupload aja, dimasukin ke sistem tersebut, gitu. Nanti sudah masuk, nanti baru kita melakukan ini pembayaran akad gitu ya. Karena ini misalnya yang berbiaya gitu ya, Bapak Ibu misalnya mengikuti skema yang berbiaya. Nanti ada monitoring pre-audit, kalau sudah oke, masuk ke sini. Oke itu maksudnya apa sih Bu? Oke itu maksudnya kalau dokumennya udah lengkap gitu ya. Cukup dokumen aja udah lengkap, oke, nanti biasanya masuk ke pelaksanaan audit. Pelaksanaan audit itu ngapain? Ya orang LP POM MUI-nya datang ke tempat Ibu Bapak semuanya gitu ya. Datang untuk ngecek kira-kira terkait kehalalan ini sudah diimplementasikan belum di perusahaan Bapak Ibu semua. Kalaupun sudah, ini kan sebenarnya sudah ya di sini ya. Kalaupun sudah, kira-kira sudah memenuhi persyaratan atau kriterianya belum gitu. Itu Bapak Ibu semuanya. Gitu ya, nanti dicek, kalau sudah selesai dicek, nanti ada monitoring dari pasca audit. Ini prosesnya lama nggak sih Bapak Ibu? Enggak ya? Hitungan minggu atau hitungan hari bisa kalau misalnya persyaratannya terpenuhi, dokumennya lengkap, cepat. Nanti tahu-tahu dapat jadwal audit aja. Waduh, jadwal audit nih tanggal sekian hari sekian, nah itu biasanya terkaget-kaget. Ini juga biasanya cepat, audit ada yang 1 hari 2 hari gitu ya, tergantung dari kompleksitas bahan baku, tergantung dari jumlah outlet kita. Misalnya kita punya gerobak di sana di sini di situ gitu, jadi nah itu cukup makan waktu buat auditnya. Nah itu biasanya berhari-hari auditnya. Jadi 1 kali audit itu misalnya 5 outlet atau 5 gerobak. Nah itu untuk pendaftaran pertama semua gerobak yang kita punya itu diaudit Bapak Ibu gitu ya, harus diaudit. Kenapa sih panjang banget? Iya, kan kita kan pengen memberi kepastian atau jaminan untuk masyarakat yang akan mengkonsumsi produk kita. Iya, ini halal. Dan produk disebut halal jika dia berbahan baku halal. Jadi nggak cukup nih kalau bahan bakunya doang. Tapi kan saya pakai bahan baku yang semuanya itu sudah ada logo MUI-nya loh. Udah pasti halal insya Allah. Jadi gini, produk halal itu dihasilkan dari bahan yang halal, diproduksi di fasilitas yang bebas najis, proses produksinya ya, proses produksinya di fasilitas yang bebas najis, yang terakhir adalah yaitu dia akan menghasilkan produk yang halal. Jadi bukan cuma di bahan aja, tapi fasilitasnya juga harus bebas najis gitu. Kayak gini contohnya Bapak Ibu.
Misalkan Bapak Ibu punya restoran, kedai gitu ya, kedai di mall gitu, kedai di mall. Ini saya masak sendiri, bahan-bahannya saya jamin bahan-bahannya itu halal semua. Sayurannya udah pasti itu mah ya halal gitu ya. Saya masak sendiri kok, ya. Tapi di restoran itu kan banyak kedai-kedai yang lain gitu ya, di food court itu banyak kedai-kedai yang lain. Nah, kadang yang sering menjadi masalah itu adalah justru pada saat proses pencucian peralatan. Jadi peralatan masak kita itu kan biasanya dicuci, ada yang mall itu fasilitas pencuciannya itu bareng-bareng ya dengan outlet-outlet yang lain tuh di bagian belakangnya itu ada tuh bareng-bareng kita nyuci gitu ya. Piring-piring bekas customer itu bareng-bareng kalau di food court tuh nyucinya. Nah itu jadi masalah biasanya. Karena apa? Karena kita kan nggak tahu apa yang dijual sama outlet sebelah itu bener nggak sih dia pakai bahan halal gitu. Gitu ya. Kalau di Bogor sih nggak terlalu kentara ya Bapak Ibu. Mungkin di mall hampir semua outlet yang ada di food court itu biasanya mungkin ya dia udah punya sertifikat halal. Tapi kalau di beberapa kota-kota lain gitu ya, ada tuh di food court di sini yang dia sudah punya sertifikat halal, di sini ada jual produk bab satunya ada yang kayak gitu sebelahan gitu. Nah itu yang makanya itu maksudnya produk halal bisa kalau bahannya halal, fasilitasnya juga bebas najis, gitu ya. Terutama itu yang menjadi concern tadi yang outlet-outlet yang misalnya di mall gitu ya dan lain-lain di mana proses pencuciannya itu bareng-bareng, gitu ya. Kadang dia pakai sabun bareng, pakai alat penggosoknya bareng, padahal itu bekas makanan itu tuh gitu loh. Nah itu kan gimana gitu ya. Nah itu juga biasanya eh, ada ada aturannya gitu ya, ada caranya. Oke, setelah dilakukan monitoring pasca audit, ini ngapain aja sih biasanya? Ini biasanya kalau ada kelemahan-kelemahan yang ditemukan pada saat audit nih, ada kelemahan, ini diperbaikinya di sini. Diperbaikinya di sini. Dari segi SOP, gitu ya, dari segi lain-lain, diperbaikinya di sini. Lalu masuk ke fatwa MUI, gitu ya. Di sini kita memperoleh ketetapan halal, status SJH, terus kita bawa ke PPJPH untuk memperoleh sertifikat halal. Yeay, akhirnya. Itu Bapak Ibu semuanya. Oke, terus ini sih saya ngambil dari halal.go.id, website resmi BPJPH ya. Nah, jadi ini sama ya runutannya. Jadi pelaku usaha, terus masukin dokumen ke BPJPH, terus di sini dilakukan penetapan nanti siapa sih yang akan menjadi lembaga pemeriksa halalnya itu, apa LPPOM MUI, apa Sukovindo, apa yang lain gitu ya. Nah itu di sini. Nah di sini juga Bapak Ibu bisa request pengen diperiksa siapa. Terus dilakukan pengujian atau audit oleh lembaga pemeriksa halal, misalnya LPPOM MUI, terus dilakukan pengecekan sama BPJPH lagi, masuk ke fatwa, keluar ketetapan halal, lalu ke BPJPH lagi untuk menerbitkan sertifikat halal. Begitu, wah lumayan nih jalannya sud. Nggak apa-apa, ikhtiar. Nah, ini saya juga ngambil dari website halal.go.id. Di situ lumayan banyak Bapak Ibu. Karena yang saya tampilkan di sini cuma selembar-selembar aja. Kalau mau baca lagi boleh, banyak banget di sana ya, apa saja. Nah ini dokumen-dokumennya yang harus disiapkan, data pelaku usaha gitu ya. Nah ini terkait penyelia halal harus melampirkan salinan KTP dan lain-lain gitu ya. Itu udah gitu ada nama dan jenis produk, daftar produk dan bahan-bahannya yang digunakan, dan seterusnya. Nah tenang Bapak Ibu, dokumen-dokumen ini biasanya nanti diminta lagi sama LPH. Dokumen yang sama gitu diminta lagi, jadi jangan dibuang dulu. Ya enggak lah ya. Nah di LPH daftar, kalau di LPPOM MUI dia ada aplikasinya via Serol 23.000, bisa klik di sini Bapak Ibu, lppomui.org, nanti masuk. Nah untuk yang UMKM atau pemasarannya lingkup provinsi bisa daftar di LPPOM MUI provinsi, gitu ya Bapak Ibu semuanya. Kalau yang ini atas yang pusat itu biasanya kalau misalnya pemasarannya udah luas gitu seluruh Indonesia gitu misalnya. Oke, terus nah ini juga saya ngambil dari webnya LPPOM MUI ya. Nah ini adalah dokumen-dokumen registrasi ketika kita daftar ke Serol.
ke LPPOM MUI melalui Serol. Ini adalah dokumen yang diminta. Ada sih beberapa yang sama dengan waktu kita daftar ke BPJPH. Nah ini, manual sistem jaminan halal. Nah ini Bapak Ibu nomor 1 banget. Nah ini yang akan nanti dibahas di pertemuan berapa tuh ya? Kalau nggak salah pertemuan berikutnya ya Bapak Ibu. Makanya stay tune nih di webinar series ini. Karena akan dibahas cara membuat manual sistem jaminan halal. Yang mana manual sistem jaminan halal ini yang menjadi dokumen yang harus diserahkan ketika kita melakukan registrasi. Gitu. Terus diagram alir proses produksi. Ya, ini insya Allah Bapak Ibu bisa bikin ya. Diagram alir produk sendiri mah tuh udah paling jago Bapak Ibu semua. Terus nomor 3, surat pernyataan fasilitas bebas babi. Nah, ini tinggal dibikin aja tanda tangan sama cap perusahaan Bapak Ibu semuanya. Terus nanti nomor 4, dirinci juga tuh alamat seluruh fasilitas yang kita punya. Misalnya kita, oke, dapurnya di daerah Sindang Barang, gudangnya di daerah Semeru, terus outletnya di mana-mana. Nah, itu semuanya harus di list. Gitu ya, di list semuanya, masukin di Serol. Itu. Jangan ketinggalan. Karena kalau ada yang kelewat, outlet yang nggak kedaftar, bisa jadi lama nanti prosesnya gitu ya. Nanti ada itu deh kita cerita-cerita ya pengalaman saya selama audit gitu. Oke, Bapak Ibu ini bisa ditelaah lagi. Rata-rata sih kebanyakan ini adalah materi-materi minggu depan ya di webinar halal series ini gitu. Nah, ini diulangi lagi. Jadi tadi kita sebagai pelaku usaha daftar ke BPJPH, dia juga punya aplikasinya si halal gitu ya, nanti tinggal klik di website gitu. Terus nanti dapat surat pengantar, STTD gitu ya, kita daftar di Serol, terus proses di LPPOM MUI, dapat ketetapan halal, terus sampai ke dapat sertifikat. Gitu Bapak Ibu semuanya. Ada juga loh yang kayak gini, saya sering banget nemuin yang tiba-tiba dia udah daftar di sini, tapi belum ke sini. Tiba-tiba daftar di sini, dokumennya lengkap, diperiksa lah auditornya datang, kucluk-kucluk datang, pas ditanya udah daftar belum ke sini. Ya, akhirnya ya sambil audit dia disuruh daftar juga gitu ya. Kenapa sih harus banget daftar ke BPJPH? Harus itu ya gitu ya, karena nanti yang bisa jadi gini, LPPOM MUI itu hanya bisa mengeluarkan bukti bahwa produk yang dihasilkan halal. Nah, dengan bukti itu nanti MUI melalui sidang komisi fatwa MUI itu akan mengeluarkan surat ketetapan halal. Nah, surat ketetapan halal itu nanti kita bawa lagi nih ke BPJPH, baru dapat sertifikat halal di situ. Gitu. Jadi wajib daftar di sini gitu ya, jangan ujuk-ujuk diperiksa gitu. Tapi kalau udah terlanjur gimana? Ya nggak apa-apa. Ya sudahlah ya, audit tetap audit, daftar ya tetap daftar. Supaya apa? Supaya nanti dapat sertifikat halal dari BPJPH. Ini kan yang penting gitu ya. Gitu. Itu kejadian tuh beberapa kali Bapak Ibu. Tapi tak apa. Kita tetap usahakan. Gitu. Nah, ini bisa dibaca. Ini sebenarnya ada di website. Saya ambil gitu ya. Jadi alurnya kayak gini. Set. Sama sih kayak yang tadi intinya. Ini versinya versi yang dulu. Sertifikat ya harusnya ketetapan halal. Karena sekarang sejak ada BPJPH itu namanya jadi ketetapan halal gitu ya. Nah, terus sertifikatnya mana? Kan sertifikatnya nanti dari BPJPH gitu ya. Setelah kita mendapat ketetapan halal, nanti dari si BPJPH-nya baru dikasih sertifikatnya gitu. Nah, ini adalah sertifikasi halal LPPOM MUI. Oke, nah biasanya nih kalau di LPPOM MUI kayak gini nih, menurut pengalaman saya. Jadi ada 11 kriteria nih yang harus dipenuhi oleh Bapak dan Ibu semua. Gitu. Mungkin ada yang sudah familiar, ada yang baru lihat nih gitu ya. Jadi perusahaan harus punya kebijakan halal. Apa sih itu kebijakan halal? Itu loh semacam ikrar gitu ya. Jadi kami PT Nisa Zahra, PT nama sendiri. PT nama sendiri misalnya gitu, berkomitmen untuk menghasilkan produk halal melalui proses produksi pada fasilitas yang bebas najis dan bahan baku terjamin halal. Nah itu contohnya, itu adalah kebijakan halal gitu ya. Nah itu harus punya walaupun cuma satu kalimat gitu ya. Kenapa? Karena itu semacam apa ya? Semacam niat gitu, niat dari si
pengusaha. Kita sudah berniat, berkomitmen. Nah, ini ada di sini nih. Makanya itu penting banget diawali dengan niat gitu ya. Oke, lanjut. Bapak Ibu harus ngapain? Harus punya tim manajemen halal. Tim tuh semacam kelompok gitu ya. Tapi kan UMKM, Bu, saya karyawannya cuma 5 orang termasuk saya. Sisanya adalah suami dan anak-anak saya gitu misalnya ya. Nggak apa-apa, Bu, masukin aja semuanya. Yang penting ini, tim manajemen halal perusahaan resto sukses misalnya gitu. 1, sebagai ketua tim, nama Ibu. Anggotanya adalah misalnya itu tadi, nggak apa-apa, masukin semua yang penting ada, gitu ya. Gitu. Terus harus ikut pelatihan, gitu ya. Kenapa harus ikut pelatihan? Ya kan biar kita semakin tahu nih apa aja sih harus kita perhatikan supaya bahan baku kita terjamin halal, supaya proses produksi kita itu terjamin juga kehalalannya, gitu ya. Di fasilitas yang bebas najis. Maksudnya apa sih fasilitas bebas najis itu? Apa sih kok susah-susah amat? Jadi gini, kalau di restoran, kenapa ada peraturan dilarang membawa makanan dari luar? Yo, Bapak Ibu sebagai pengusaha sering ya, sebagai konsumen juga sering kan nemuin kayak gitu, dilarang membawa makanan dan minuman dari luar. Maksudnya apa sih biar kita nggak boleh numpang makan ya di situ? Sebenarnya sih gitu ya, kalau restoran itu sudah punya sertifikat halal gitu ya, kenapa dia melarang jangan bawa makan minum dari luar nih untuk konsumennya adalah karena dikhawatirkan si konsumen itu bawa makanan yang tidak halal. Dimakanlah di restoran itu dengan menggunakan piring restoran itu, atau kan piringnya jadi kena najis gitu ya, terus piringnya nanti dicuci lah di restoran itu pakai sabun. Ingat, mencuci dengan sabun 1 kali itu secara syar'i nggak cukup ya untuk menghilangkan misalnya najis berat. Kan najis berat itu ada caranya ya, 7 kali pencucian dengan apa gitu. Nah, itu harus sesuai. Karena kita nggak tahu dicuci lah, terus nanti si sponsnya kena ke piring yang lain, aduh udahlah ya gitu. Nah itu ya, makanya kenapa fasilitas bebas najis itu juga jadi concern, kritis. Kita namakan itu sebagai hal yang kritis. Di sini ada masuk tersendiri di poin yang ke-6. Begitu Bapak Ibu. Nomor 7, jadi diharapkan perusahaan kita punya prosedur tertulis aktivitas kritis. Nah, biasanya yang jadi tantangan gitu ya di UMKM itu adalah karena skopnya itu masih lingkup misalnya rumah tangga gitu ya. Nah, seringkali prosedurnya itu nggak tertulis gitu ya. Ah, orang saya ingat kok resepnya gini gitu ya. Nah, tapi di sini diminta secara tertulis Bapak Ibu. Aduh, gimana ya? Selembar pun tak apa gitu. Yang penting tata caranya gitu ya, tata caranya itu dituliskan. Itu yang Ibu lakukan dituliskan. Cuma selembar nggak apa-apa? Tidak apa-apa. 10 lembar boleh kalau rajin gitu ya. Yang penting tuliskan yang diterapkan. Jangan kita coba lihat prosedur perusahaan sebelah, lihat di copy paste gitu. Jangan kayak gitu ya. Nah, itu juga sering tuh kejadian Bapak Ibu. Kalau pas saya audit saya nemu yang perusahaan punya SOP-nya itu copy paste gitu dari perusahaan yang lain, tahu-tahu ada nama PT yang lain gitu, ke bawah gitu, jadi nggak sempat diedit, ada yang gitu banyak. Itu biasanya kita ini kayaknya harus dihapus deh Bu, gitu. Nah kayak gitu-gitu biasanya kasih tahu sama auditor. Tapi sebaiknya jangan terjadi ya Bapak Ibu semuanya gitu. Sampai ke kita melakukan audit internal sendiri. Jadi sebelum auditor dari LP POM MUI datang nih, kita sendiri nih sebagai tim manajemen halal, misalnya saya owner misalnya saya owner ini jadi ketua tim manajemen halal di perusahaan saya sendiri. Ya saya melakukan ngecek sendiri nih penerapan SJH, namanya audit internal. Audit yang dilakukan oleh perusahaan itu sendiri. Saya harus bisa ngecek nih untuk memastikan, oh sudah berjalan, oh karyawan saya sudah melakukannya dengan baik gitu. Kalau belum gimana? Ya diperbaiki, gitu, dikasih tahu, gitu ya. Terdengar sederhana Bapak Ibu, terdengarnya sih sederhana gitu ya, tapi nanti kalau di penerapannya bisa menantang, bisa. Oke, ini saya masih punya waktu berapa lama lagi ya? 15 menit apa 10 menit?
Kalau untuk mengikuti rundown 1 menit lagi, tapi dipersilahkan Ibu Nisa kalau ada yang disampaikan lagi. Tapi masih untung 1 menit lagi, jangan-jangan udah lewat tuh. Kelamaan. Oke, nah ini pengalaman saya nih, beberapa menit ya Bapak Ibu semuanya. Jadi pengalaman saat saya audit. Ada nih, pertama pengalaman audit bakery. Jadi dia daftarnya di Serol itu cuman 2 outlet. Udah tuh kita periksa, kita audit gitu ya. Oh ini kan udah beres lah pokoknya mah ya. Bahan-bahannya dia sudah lengkap. Pas kita cek di Google, ternyata outletnya ada banyak gitu ya. Nah kita nanya lah, loh ini kok outletnya ada banyak? Oh itu beda kepemilikan. Ya orang namanya sama. Jadi walaupun beda kepemilikan, tapi kalau namanya sama, kalau mereknya sama, tetap harus didaftarkan, tetap harus diperiksa. Begitu Bapak Ibu. Terus kasus lagi nih. Jadi kalau misalnya outletnya ada yang ketinggalan nggak kedaftarin, itu yang bisa bikin lama Bapak Ibu. Kenapa? Ya karena harus didaftarin, harus dicek lagi, harus diaudit lagi gitu ya. Jadi makan waktu lagi. Ada juga ini yang dulu nih pengalaman audit di perusahaan frozen fish. Agak gede sih perusahaannya, tapi ini tuh prosesnya sederhana banget. Jadi dia ngambil ikan dari nelayan, ikannya cuma dibekukan, dijual dalam keadaan beku. Kalau kita dengar mah sederhana banget ya. Ikan udah pasti halal. Proses pembekuan sudah pasti halal. Semua produknya ikan. Insya Allah dong gitu ya. Tidak tercampur dengan misalnya daging sapi kan, kalau daging sapi disebut halal kalau apa? Kan banyak ya kriterianya. Nah ini ikan gitu udah pasti lah insya Allah gitu. Tapi ternyata si perusahaan itu dia menggunakan, jadi perusahaan itu dia membersihkan peralatannya dengan misalnya sabun. Setelah dia membersihkan peralatannya dengan sabun, dia melakukan verifikasi pembersihan atau untuk ngecek apakah proses pencucian yang dia lakukan tadi itu terhadap mesin dia nih, itu udah bersih atau belum. Karena menurut konsep food safety atau keamanan pangan tuh harus gitu harus bersih gitu ya. Karena khawatirnya kalau ada mikroba, ya jadi rusak gitu produknya secara garis besar kayak gitu. Makanya dia ngeceknya itu dengan cara ada yang dinamakan dengan tes swab Bapak Ibu. Kalau di industri makanan sudah biasa ya tes swab. Bukan swab hidung, bukan swab peralatan. Swab peralatan. Jadi si peralatan ini dicolek gitu ya sama cotton bud. Terus cotton budnya nanti dibawa ke lab, dilihat ada bakterinya atau enggak. Nah, secara garis besar kayak gitu. Tapi dia prosedurnya adalah swabnya itu si cotton bud itu dicelupin dulu ke media, ke suatu cairan, sesudah basah, baru dioles ke mesin dia. Set. Yang biasa kelewatan sama si ikan yang jalan, gitu ya. Diolesin untuk memastikan permukaan mesin itu bersih. Dibawa ke lab, dicek, tidak ada mikroba, oke, lanjut produksi. Besoknya gitu lagi. Nah, ternyata si media yang air itu, dia ada enzim atau bahan yang berasal dari turunan babinya. Gitu, dan bapaknya pun kaget, kita pun kaget, wah ini ada babinya gitu ya. Padahal itu medianya yang biasa digunakan di Kementerian Perikanan lah, pokoknya biasa lah gitu. Cuman pas kita telusur dia ada komponen yang membuat itu tidak halal, najis gitu ya. Jadi begitu dia kena kan jadi ikut najis gitu ya. Jadi ikannya lewat gitu ya di mesin itu. Nah gitu, itu ketahuan. Terus akhirnya apa yang dilakukan? Tenang, kalau itu ketahuan tidak berarti nanti keluar sertifikat tidak halal, tidak ya. Tapi itu kita harus melakukan prosedur pembersihan dengan cara ya tadi 7 kali apalah gitu. Nanti itu dikasih tahu cara pembersihannya. Setelah itu dilakukan, terus si bahan cairan tadi diganti dengan yang lain, ya sudah baru keluar sertifikat halalnya. Itu contohnya Bapak Ibu, gitu ya. Terus kasus lain perusahaan kosmetik. Ini menantang banget, untung Bapak Ibu ada nggak yang kosmetik? Agak menantang karena bahan bakunya kompleks ya, kompleks. Kalau industri makanan kan banyak yang bahan-bahan segar gitu ya, bahan segar mah udah dipastikan lah kehalalannya, misalnya daun bawang gitu, nah itu kan gampang gitu ya, udah pasti gitu halal. Atau yang kalau kita biasanya nyebutnya positive list, udah nggak perlu diperiksa lagi itu mah kalau buah-buahan sayur-sayuran mah gitu ya. Gitu. Tapi kalau untuk perusahaan kosmetik dia bahan bakunya udah rumus kimia semua namanya gitu. Nah kita ngeceknya rada-rada susah, nah itu jadi ya lumayan menantang ini gitu. Tapi sekarang
Bapak Ibu udah banyak kok di Indonesia perusahaan kosmetik yang sudah memegang sertifikasi halal gitu ya. Berarti itu adalah hal yang sangat mungkin kok kita menyajikan produk kita, misalnya produk kosmetik itu halal. Mungkin banget gitu ya. Terus yang tadi yang audit restoran, banyak nih harus diperhatikan dari restoran. Apalagi kalau restorannya itu misalnya outlet di kayak mall gitu ya, cucinya bareng-bareng nggak, kayak gitu-gitu, lain-lain. Terus kita harus lihat juga nih, konsumen kita bawa makanan nggak dari luar. Kalau misalnya bawa makanan dari luar, aduh gitu ya, kita gimana cara, itu ada ditulis tuh aturannya, ditempel. Gitu. Terus selain konsumen, karyawan kita juga harus nggak boleh bawa makanan dari luar dan tidak boleh dikonsumsi di tempat. Makanya selalu ada peraturan itu kalau di restoran-restoran yang menerapkan SJH, sistem jaminan halal. Biasanya ada peraturan itu. Gitu amat sih sama karyawan sendiri, masa ya nggak boleh makan di restoran? Gitu ya. Khawatirnya yang dia bawa itu adalah makanan yang belum jelas kehalalannya. Nah, kita hanya menghindari itu. Kenapa harus seperti itu? Harus segitunya. Kenapa? Karena kita ingin produk yang kita hasilkan itu terjamin kehalalannya. Supaya konsumen kita tenang. Itu. Begitu Bapak Ibu, materi dari saya sekian. Saya lihat ini banyak pertanyaan, tapi nanti saya serahkan dulu deh sama moderator. Silakan Mbak Askia. Baik, terima kasih Bu Nisa Zahra yang tadi telah memaparkan materinya ya. Yang luar biasa, ini antusias banget sampai minta di-share materinya nih Bu Nisa. Dan alhamdulillah juga sudah masuk beberapa kesan-pesan dari para peserta webinar. Ini luar biasa, ini pesannya, kesan-pesannya positif-positif sekali. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah masih semangat dan antusias sampai saat ini. Tadi telah dengan berakhirnya pemaparan sesi materi, kita masuk ke sesi tanya jawab. Alhamdulillah di kolom chat ini sudah cukup banyak pertanyaan yang masuk. Untuk mempersingkat waktu, saya selaku MC izin untuk membacakan pertanyaan yang sudah masuk dan nanti langsung saya serahkan ke Ibu Nisa untuk menjawab. Pertanyaan pertama dari Deden Nuryadin dari Cianjur kepada Ibu Nisa, bagaimana ukuran halal menurut akidah agama Islam dan bagaimana halal menurut dasar regulasi yang berlaku? Adakah perbedaannya? Terima kasih. Silakan Ibu Nisa. Kalau secara garis besar tidak ada ya, tidak ada perbedaannya. Kalau secara agama sudah jelas tercantum di Al-Quran dan Al-Hadis gitu ya. Yang tadi yang sudah disebutkan bahan-bahan yang haram gitu, yang ada beberapa itu ya, babi, hamar, terus darah gitu ya, dan lain-lain, atau binatang yang tidak disembelih dengan menggunakan nama Allah. Nah itu masuk ke haram gitu. Terus bahan-bahan yang terkena bahan-bahan tadi itu disebut najis kan gitu ya. Nah itu juga nggak boleh gitu, itu juga nggak boleh. Jadi kalau secara fikih Islam sih udah jelas untuk yang bahan-bahan yang haram gitu ya. Khamar kenapa? Memabukkan gitu ya. Walaupun 2% emang nggak boleh? Tidak boleh gitu ya. Kalau khamar itu nggak boleh. Oke, nah itu jelas kalau dari agama. Nah kalau yang dari segi apa tadi regulasi ya, regulasi gitu. Nah itu sebenarnya juga mengikuti gitu ya, secara regulasi mengikuti. Nah jadi auditor ini dia ke lapang ngecek apakah perusahaan itu sudah sesuai belum implementasinya, bahan yang digunakannya sudah sesuai atau belum gitu ya. Misalnya ada penggunaan alkohol nih, emang alkohol halal ya apa haram ya gitu, kita lihat nih alkoholnya dia dari industri khamar atau bukan gitu ya. Terus nanti di produk akhirnya itu masih ada nggak dia, kan biasanya alkohol itu kan menguap gitu ya. Nah itu ada peraturannya, ada regulasinya. Nah peraturan-peraturan teknis semacam itu, nah itu siapa sih yang menentukan gitu atau menetapkan. Nah, biasanya itu ada sekumpulan ulama yang melakukan pertemuan ya, pertemuan rutin setiap minggu yang membahas hal-hal semacam itu. Jadi yang auditor lakukan gitu ya, mengumpulkan bukti-bukti apakah sudah sesuai gitu ya, bukti-bukti kesesuaian antara yang diterapkan, bahannya udah oke belum, fasilitasnya udah oke belum gitu ya. Kalau sudah sesuai, dikirimlah kita ke yang tadi sekumpulan ulama itu, dikirim, nanti dibicarakan dan diketok palu gitu. Jadi keputusan halal tidaknya sebenarnya
mereka dari Komisi Fatwa gitu. Auditor nih ngapain? Auditor tidak berwenang untuk menetapkan itu halal atau haram, tidak. Gitu ya, auditor hanya mengumpulkan bukti kesesuaian gitu ya. Sudah sesuai atau belum? Dikumpulin, diserahkan ke Komisi Fatwa. Nanti Komisi Fatwa yang terdiri dari ulama-ulama itu yang memang ilmunya gitu ya di situ menetapkan oke, kita bisa mengeluarkan surat ketetapan halal untuk produk ini gitu. Nah, sedianya sih memang di Komisi Fatwa itu ya pasti menggunakan ilmu agama lah ketika dalam penetapannya tersebut gitu ya. Nah, jadi yang harus dipahami adalah auditor itu mengaudit bukan mencari kekurangan, bukan mencari perbedaan, bukan, tapi kita mencari kesesuaian gitu ya. Begitu Pak Deden. Jawabannya seperti itu. Terima kasih Bu Nisa atas jawabannya. Kepada Pak Deden, semoga sudah terjawab ya. Nanti untuk peserta lain, jika ingin bertanya lebih lanjut juga bisa dituliskan di kolom chat. Baik Ibu, saya izin bacakan pertanyaan selanjutnya dari Lucky Bagus, asal dari Tomohon dengan 2 pertanyaan. Yang pertama, mohon infonya, apakah dengan mengikuti webinar ini peserta akan mendapat sertifikat? Dan apakah sertifikat tersebut bisa digunakan sebagai sertifikat kompetensi penyelia halal? Saya izin menjawab ya dari panitia, mewakili panitia. Insya Allah setelah ini kami dari panitia, jika Bapak Ibu telah mengisi link absensi, nanti dari situ kami akan membuatkan sertifikat secara online ya. Nanti untuk pertanyaan selanjutnya nih yang kedua, apakah bisa digunakan sebagai sertifikat kompetensi untuk menjadi penyelia halal? Ini nanti akan dijawab oleh Ibu Nisa. Dan yang kedua, berapakah rincian biaya untuk mengurus sertifikasi halal secara mandiri? Terima kasih. Silakan Ibu Nisa untuk dijawab. Terima kasih. Baik, jadi untuk sertifikat tadi dijawab ya. Jadi insya Allah kita akan mendapatkan sertifikat dari mengikuti rangkaian webinar ini. Nah, apakah nanti sertifikat itu bisa kita gunakan untuk proses sertifikasi halal? Nah, biasanya kalau DLP POM MUI itu mengeluarkan kriteria pelatihan eksternal gitu ya. Nah, pelatihan eksternalnya itu dia harus mengikuti pelatihan tersebut dari lembaga yang berafiliasi dengan LPPOM MUI seperti misalnya IHTEK, Bapak Ibu, gitu ya. Nanti ada websitenya tersendiri, bisa daftar di sana. Terus ada event-event tertentu yang tadi saya ceritakan, gitu ya. Dia ada pelatihan resmi untuk UMKM, gitu ya. Nah, di mana si sertifikat dari IHTEK itu, LPPOM MUI itu bisa menjadi untuk memenuhi persyaratan sertifikasi gitu. Nah, terkait acara ini penting. Kenapa? Karena kita perlu mengimplementasikan sistem jaminan halal. Begitu Bapak Ibu. Kita punya sertifikat tapi nggak bisa implementasikan, nanti kena juga tuh pas kita diaudit gitu ya. Nah gitu. Masalahnya seperti itu. Jadi semua pelatihan ini adalah penting dalam rangka kita mempersiapkan diri untuk sertifikasi halal. Tapi terkait apakah bisa menjadi persyaratan, persyaratannya itu biasanya dia dikeluarkan sertifikatnya itu oleh LPPOM MUI atau IHTEK. IHTEK itu lembaga pelatihan resminya LPPOM MUI gitu ya, gitu. Nah di luar itu bagaimana? Ya di luar itu kita saring ilmunya, kita dapetin semua ilmunya. Gitu. Khawatirnya yang kita pelajari di LPPOM MUI yang biasanya cuma 3 hari, 2 hari itu masih terasa kurang gitu ya untuk penerapan di sehari-hari. Itu Bapak Ibu. Baik, terima kasih Ibu Nisa tadi atas jawabannya. Ini pertanyaan kedua Ibu Nisa, berapakah rincian biaya untuk mengurus sertifikasi halal ini untuk UMKM yang mungkin secara mandiri? Terima kasih. Oke, kalau biaya secara tepatnya sih ya, rasanya tidak ada satupun auditor yang berani menjawabnya, karena khawatir meleset dan dipastikan meleset. Biaya itu tergantung Bapak Ibu, jadi tergantung dari jumlah produknya, tergantung dari jumlah bahan bakunya, tergantung dari jumlah fasilitas, maksudnya dari jumlah dia punya kantor, punya pabrik 1, pabrik 2, outlet 1, outlet 2, 3, nah itu tuh beda-beda semuanya. Itu. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa tanyakan nih sama yang sudah pernah gitu ya melakukan sertifikasi halal, karena
setiap perusahaan ya beda-beda gitu kasusnya, jadi juga bingung mau jawabnya gimana gitu. Jadi harus ditanya dulu nih, Bapak Ibu perusahaannya seperti apa, terus produknya berapa, bahannya berapa gitu ya, kita harus tanya dulu. Nah, untuk lebih detailnya Bapak Ibu kalau pengen tahu tentang biaya, boleh kirim pesan ke Serol Service Bapak Ibu gitu, Serol Service. Nah, biasanya juga nanti kalau misalnya Bapak Ibu daftar ke Serol, itu sebelum dimulai audit gitu kan itu ada akad. Nah, di situ biasanya kita bisa tahu tuh biayanya berapa. Begitu. Jadi jawabannya tidak menjawab ya. Tapi sebaiknya ditanyakan langsung ke Serol Service-nya gitu. Atau mungkin Mbak Astia punya pengalaman? Baik, terima kasih Ibu Nisa. Ya tadi betul ya Ibu Nisa yang Ibu Nisa sampaikan, karena nanti perhitungannya pun akan berbeda gitu. Karena kan untuk yang mendaftar sendiri UMKM juga pasti beda dari jumlah fasilitas produksinya, jumlah produknya, semisal makanannya ada berapa varian, kemudian minumannya gitu. Jadi memang mungkin belum bisa ya memberikan kepastian berapa hitungannya per makanan per produk itu belum bisa, karena nanti ketika Bapak dan Ibu sudah mendaftarkan di tadi ya, khususnya nanti ketika sudah dari BPJPH, kemudian juga sudah ke Serol dari web LPM MUI, nanti di sana dari admin atau bendaharanya sendiri nanti akan memperhitungkan sesuai dengan jumlah produk dan juga fasilitas produksi dari UMKM Bapak dan Ibu sekalian. Mungkin itu yang bisa saya coba bantu jawab. Baik, semoga tadi sudah cukup terjawab. Terima kasih juga Ibu Nisa yang tadi sudah menjawab pertanyaan dari Bapak Luki Bagus. Kita beralih ke pertanyaan berikutnya dari Febrianto, asal dari Bekasi, mau menanyakan apakah semua jenis produk harus dilakukan sertifikasi halal, bagaimana untuk produk yang bukan pangan? Terima kasih. Oke, jadi yang diutamakan tadi memang yang pangan ya, karena sesuai dengan yang undang-undang, yang tadi undang-undang berapa teh? Undang-Undang 33 tahun 2014. Jadi yang dimaksud dengan produk itu adalah makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat itu masuk ke dalam pengertian produk. Gitu. Nah, itu yang konon katanya harus disertifikasi halal gitu ya. Tapi kan ada ini, jadi khusus untuk makanan minuman, dia sebisa mungkin implementasinya bertahap. 2019 hingga 2024 tuh diharapkan produk makanan minuman sudah di 2024 sudah selesai gitu. Nanti bertahap lagi untuk tipe produk lainnya, kayak gitu Bapak Ibu. Jadi makanya jangan heran kalau misalnya ada kulkas disertifikasi halal gitu. Ada ya gitu ya, tapi ya sudah lah ya gitu, mungkin itu tuntutan pasar kali ya. Terus ada lagi yang sabun deterjen gitu ya, itu banyak banget, mereka banyak yang sudah mendaftarkan untuk disertifikasi halal sabun deterjen. Kenapa? Kan cuma buat cuci piring, kagak dimakan gitu ya. Nah itu dia, buat cuci piring gitu ya, kan kontak sama piring kita gitu ya, piring yang kita pakai makan itu kontak. Makanya biasanya perusahaan-perusahaan makanan yang mau mensertifikasi halal, dia biasanya pakai sabun deterjen yang sudah ada logo halalnya, biar nggak ribet gitu istilahnya. Karena nanti biasanya pas audit ditanya gitu ya, ini pakai sabun apa untuk membersihkan, coba kita cek betul nggak sabunnya dia bebas najis nggak. Pas kita cek, oh, oke, sabunnya sudah bersertifikat halal, ya sudah lah ya gitu, nggak usah dicek lagi. Nah itu biasanya kayak gitu, biasanya ditanya lagi gitu ya, pas audit itu ditanya sabunnya dipakai apa dan lain-lain gitu Bapak Ibu. Terus juga jangan heran kok ada hand sanitizer dia pakai logo halal, emang ini boleh dimakan? Bukan gitu ya. Tapi ya itu tadi keperluannya, mungkin si sanitizer itu akan disemprotkan ke mesin-mesin yang untuk produksi gitu. Jadi penggunaannya seperti itu. Jadi si pengusaha yang punya mesin-mesin itu ketika mensertifikasi halal, dia kan ingin memastikan ya bahwa fasilitasnya juga bebas najis. Gimana caranya? Yaitu semua yang dipakai misalnya untuk pembersihannya, sabunnya, semprotan sanitizernya, dia pengen supaya nggak ribet, udah aja yang halal aja lah gitu lah. Nah ada. Nah itu juga tinggi sih permintaannya untuk itu. Begitu jawabannya. Baik, terima kasih
kasih Bu Nisa tadi. Tadi ya yang mungkin saat ini mungkin secara umum mungkin orang berpikirnya oh halal untuk makanan gitu. Tadi sudah jelaskan ya oleh Ibu Nisa. Ternyata halal itu sangat luas gitu. Tidak hanya untuk makanan, minuman udah cukup itu tidak gitu kan. Karena memang tadi ya dasar aturan yang diambil pun kan berdasarkan dari perintah kita ya sebagai seorang Muslim gitu. Jadi semua hal yang juga nantinya akan kontak dengan makanan gitu, itu juga perlu disertifikasi. Terima kasih Ibu Nisa atas jawabannya. Kita berlanjut ya Ibu ke pertanyaan berikutnya. Lumayan ini ya Bu ya, antusias semuanya. Banyak pertanyaan. Iya. Alhamdulillah, amin. Kita berlanjut Ibu, ini ada dari kebetulan ini pertanyaan dari sebentar Ibu, dari Fendi. Menanyakan tadi bagaimana teknis untuk mendaftar pelatihan dan juga tadi mohon dijelaskan lebih lanjut mengenai kriteria ke-8 kemampuan telusur tadi pada SJH. Terima kasih Bu, silahkan untuk dijawab. Oke. Sebentar, saya jadi pengen ikut baca. Oke, jadi tadi yang pertama apa Mbak Askia? Tadi Bu, untuk mendaftar pelatihan tadi seperti apa? Karena kan kalau untuk dari pelatihan webinar ini kan tidak bisa ya Bu ya untuk dipakai menjadi pelatihan untuk penyelia halal gitu. Dan untuk memakai pelatihan yang bisa dijadikan untuk penyelia halal itu teknis mendaftarnya seperti apa? Terima kasih Bu. Salah satunya dengan mengakses website ihatec.com. Nah, di situ ada jadwal pelatihan gitu ya. Tapi di situ pelatihannya bukan cuma buat UMKM. Dari mulai taraf untuk UMKM ada, untuk perusahaan besar ada. Nah, itu kalau kita lihat sih tarifnya beda-beda Bapak Ibu. Nah, itu yang biasanya mereka suka ada program yang gratis itu loh Bapak Ibu. Jadi biasanya ada event-event khusus, misalnya kayak Lebaran, kayak bulan Ramadan, dan mereka mengeluarkan event pelatihan untuk UMKM. Nah, itu sering nah, itu ya gitu. Nah, kita bisa daftar lewat situ. Gitu. Jadi kita bisa buka web ihatec.com, daftar di situ. Nah, ini Mbak Askia sudah mencantumkannya di kolom komentar ya Bapak Ibu. Nanti bisa dilihat-lihat dari situ gitu ya. Nah, terkait dengan informasi pelatihan yang bisa untuk UMKM gimana? Itu tadi Instagramnya nanti kita cari gitu ya. Ada Instagram nanti insya Allah di-share ya Bapak Ibu. Yang kedua pertanyaannya, ingin dijelaskan lebih lanjut terkait kriteria kemampuan telusur Ibu. Silahkan. Oke, jadi kemampuan telusur. Dalam artian seperti ini Bapak Ibu. Jadi misalnya kita menghasilkan produk nih. Produk yang kita hasilkan itu misalnya risoles gitu ya. Risoles. Nah, itu tuh harus bisa ditelusuri. Risoles yang kita hasilkan pada hari ini jam sekian itu, dia menggunakan terigu yang kita beli kapan. Contohnya kayak gitu. Gitu ya. Nah, untuk perusahaan kecil mungkin ini nggak terlalu sulit gitu. Yang penting dicatat gitu ya. Makanya untuk kriteria 8 kemampuan telusur itu kata kuncinya adalah pencatatan yang baik. Misalnya kita beli terigu tanggal sekian, kita tulis nomor batch-nya. Ya sih ya rada-rada ribet tapi nggak apa demi gitu ya, demi ikhtiar gitu ya. Ya udah kita tulis batch sekian. Terus pas kita mau produksi kita pakai terigu itu tulis terigu yang kita pakai sekian gram dari terigu yang ini gitu. Nanti kan kerunut tuh ke atas, kerunut sampai ke jadi produk. Jadi dari catatan kita bisa kebaca tuh produk yang ini, risoles yang dihasilkan tanggal sekian, itu tuh berasal dari terigu yang kapan ya? Berasal dari wortel yang kapan ya? Contohnya gitu. Nah, jangan kaget sebenarnya traceability atau kemampuan telusur ini bukan cuma ada di saat sertifikasi halal aja, tetapi juga ada pada saat terkait ketika kita menerapkan sistem keamanan pangan ada gitu ya. Cuman kalau di sistem keamanan pangan itu konteksnya bukan ke kehalalan ya, tapi lebih ke misalnya gini, ternyata ditemukan di risoles kita itu ada batu. Itu batu dari mana? Nah, itu bisa ditelusur tuh, jangan-jangan batunya dari gara-gara kita pakai terigu yang ini gitu. Nah, gitu. Nah, itu untuk menelusuri seperti itu. Mirip, tapi konteksnya beda. Yang satu terhadap kehalalan, yang satu lagi terhadap keamanan produk. Gitu. Tapi ada. Gitu. Jadi bukan cuma di sertifikasi halal aja kok kalau terkait ketertelusuran. Itu Mbak Askia.
Baik, terima kasih Bu Nisa atas penjelasannya. Ini untuk pertanyaan selanjutnya ya, tadi dari Ibu Herlina, ini insya Allah sudah terjawab ya tadi, bahwasanya untuk pelatihannya sendiri harus dari LPPOM MUI atau IHTEK ya, selaku badan pelatihan yang telah ditunjuk oleh LPPOM MUI. Baik, langsung ke pertanyaan selanjutnya. Dari Paul, asal Kota Magelang. Pertanyaan pertama, untuk anggota tim manajemen halal, apakah semuanya harus mengikuti pelatihan? Dan yang kedua, apabila outletnya banyak, hanya tempat produksinya satu saja, apakah semua outlet perlu didaftarkan? Terima kasih. Silakan Ibu Nisa. Terima kasih Pak Paul atas pertanyaannya. Jadi pertanyaan yang pertama adalah, tadi apa Mbak Askia? Untuk anggota tim manajemen halal, apakah semuanya harus ikut pelatihan? Ya, untuk anggota tim manajemen halal tidak semuanya, Bapak Ibu. Setidaknya ada 1 orang yang pernah mengikuti pelatihan eksternal yang tadi diselenggarakan sama LPPOM MUI atau IHTEK. Cukup 1 orang aja. Kalau mau semuanya gimana? Boleh, gitu ya. Boleh. Tapi kalau 1 orang aja cukup. Itu sudah memenuhi syarat. Nah, terus udah gitu nanti kan ada syarat, ada kriteria yang berikutnya, kriteria yang sama tapi poin berikutnya, yaitu terkait pelatihan internal. Nanti di pelatihan internal itu adalah tim manajemen halal yang tadi sudah mengikuti pelatihan eksternal, itu nanti ngajarin tuh apa yang sudah dia dapat di pelatihan itu ke rekan-rekan setimnya. Diajarin. Nah, jangan lupa setiap melakukan pelatihan itu dicatat tanggalnya, dicatat daftar hadirnya, kalau bisa difoto. Nah, bukti-bukti itu dikumpulkan Bapak Ibu, gitu ya. Nah, itu bisa jadi pemenuhan persyaratan kriteria 3 ya, kalau nggak salah 3 gitu. Terus kalau saya mau ngajarin ke seluruh karyawan boleh nggak? Boleh, boleh banget gitu ya, boleh. Jadi dari perusahaan untuk perusahaan lah gitu. Tapi setidaknya ada 1 orang yang sudah pernah pelatihan eksternal dari IHTEK atau LPPOM. Begitu. Terus pertanyaan keduanya adalah, pertanyaannya apa Mbak Askia? Jika outletnya banyak, tapi tempat produksinya 1, apakah semua outlet harus didaftarkan? Ya, jawabannya iya. Gitu ya. Karena yang kita lihat bukan cuma dari tempat produksi, tetapi kita lihat dari fasilitas outletnya juga. Jadi kalau ada outletnya ada 100-100-nya kita cek, kita lihat. Ya, tapi kan cuma proses penggorengan aja kok gitu. Bahan semua sudah jadi, dikirim ke gerobak itu, misalnya anggaplah outletnya itu berupa gerobak gitu ya, dikirim ke gerobak, di gerobak cuma dicemplungin di penggorengan udah beres gitu. Tetap dicek gitu ya, tetap. Begitu, Mas ya. Baik, terima kasih Ibu Nisa. Langsung saja ke pertanyaan berikutnya dari Agus Abdul Aziz dari Bekasi. Jika produk lebih dari 1, apa bisa didaftarkan secara bersamaan? Dan yang kedua, jika sudah mendapatkan ketetapan halal, berarti tadi dari MUI, dan ternyata bertambah nih outletnya, apakah outletnya harus didaftarkan ulang? Terima kasih. Jawabannya iya. Untuk kedua pertanyaan. Iya, Pak, betul ya. Jadi kalau lebih dari 1 bisa didaftarkan bersamaan, banyak-banyak sekaligus juga boleh, gitu bisa. Kalau cuma 1 doang, bisa. Terus kalau outletnya nambah, harus didaftarin lagi, gitu ya. Atau mau nambah jenis produk yang lain nih, daftarin lagi, gitu. Begitu, Mbak Askia. Baik, terima kasih Bu Nisa. Singkat, padat, dan jelas ya Bu Nisa, jadi jawabannya dua-duanya iya gitu. Baik, terima kasih Bu Nisa. Pertanyaan selanjutnya dari Nina Nurlina. Tadi ya, untuk sebagai pelaku usaha bon ayam dan sapi sangat berharap sekali punya sertifikat halal karena tadi ya terkendala untuk masuk ke toko-toko. Nah, iya Ibu, terima kasih. Tadi ini makanya kita berharap dengan adanya webinar halal series ini nanti akan ada serangkaian yang dimana semakin kita mendalami itu semakin teknis tadi ya. Mudah-mudahan ingin membantu juga dari Mbak Nina Nurlina untuk bisa segera nih mendapatkan sertifikat halal dan insya Allah memudahkan pemasaran dari produk Ibu Nina. Terima kasih. Dan untuk selanjutnya dari pertanyaan Ibu Herlina, tadi ya untuk logo halal, apakah bisa ditampilkan di produk kalau sudah mempunyai sertifikat halal secara webinar? Tadi ya mungkin tadi sudah dijelaskan ya oleh Ibu Nisa bahwa tadi memang tidak cukup hanya dari webinar dan kita bisa memasang logo halal Bu seperti itu. Jadi tetap harus mengikuti alur dan prosedur pendaftaran halal tadi dari BPCBH, dari LPPM MUI.
Mungkin bisa ditambahkan oleh Ibu Nisa, silahkan. Iya, betul Bu. Ada alurnya yang tadi ya, yang alurnya kayak gitu ya, kayak ular alurnya. Iya, jadi ada prosesnya harus diterapkan dulu, terus didaftarkan, terus ke BPJPH, diperiksa sama LPPOM MUI, disahkan atau dikeluarkan ketetapan halal oleh MUI-nya, terus balik lagi ke BPJPH untuk mendapatkan sertifikat halal. Masih sertifikat halal dari BPJPH itu adalah bekal untuk nempelin logo, gitu. Baik, terima kasih Bu Nisa. Izin ya Bu untuk ke pertanyaan selanjutnya dari Hanik Trimulasi asal Wonogiri. Pertanyaan pertama, butuh waktu berapa lama untuk sertifikasi halal? Yang kedua, adakah masa berlakunya dan kira-kira berapa tahun untuk sertifikat halal tersebut? Dan yang ketiga, apakah akan ada audit secara berkala dari Badan Sertifikasi Halal? Silakan Ibu Nisa. Baik. Nah, butuh berapa lama? Idealnya cukup dulu ya. Kalau dulu itu idealnya mungkin sebulanan atau 70 hari gitu ya, nggak 2 bulan gitu ya. Idealnya seperti itu. Itu dengan syarat kalau semua dokumennya sudah lengkap, bahannya juga sudah dipastikan bahannya itu halal gitu ya. Artinya dipastikan itu apa? Bahannya itu ada dokumen-dokumen pendukung seperti bahannya dia punya sertifikat halal. Nah, kayak gitu-gitu ya. Nah, itu udah lengkap semua. Kalau kita ikutin alurnya, bisa cepat. Terus dari BPJPH sendiri itu punya cita-cita 2 minggu selesai. Cuman belum diketok palu nih si 2 minggu selesainya itu. Rada-rada ngeri juga nih, 2 minggu selesai gitu. Tapi lagi dirancang gimana caranya supaya 2 minggu selesai gitu. Tapi ya itu, selesai cepat kalau perusahaan misalnya sekalipun dia ada kelemahan dalam penerapannya, dia bisa menyelesaikan atau memperbaiki kelemahan itu dalam waktu yang cepat. Nah itu insya Allah bisa cepat juga. Asal jangan, oh ini manualnya masih kurang ini. Nah dari perusahaannya lama nggak dibenerin, nah itu juga jadi lama gitu ya. Nah itu yang bikin lama. Begitu. Terus terkait yang masa berlaku, kalau sekarang 4 tahun. Gitu. Jadi 4 tahun, nanti 4 tahun berikutnya harus didaftarkan perpanjangan lah istilahnya gitu, perpanjangan gitu untuk di sertifikasi untuk perpanjangan sertifikasi halal gitu 4 tahun. Kalau dulu kan sebelumnya cuma 2 tahun, nah sekarang udah 4 tahun. Terus ada ini nggak audit sewaktu-waktu? Ada. Kalau disinyalir ada pelanggaran. Misalnya kita jadi ada restoran besar yang dia nggak bilang-bilang tuh punya restoran baru. Maksudnya tuh dia nggak lapor gitu, punya restoran baru. Punya gudang baru tuh dia nggak bilang, padahal itu restoran besar. Nah itu biasanya ada sidak, biasanya kita sidak gitu. Begitu Mbak Askia. Baik, terima kasih Bu Nisa. Alhamdulillah, semoga tadi sudah terjawab ya dari ibu-ibu dan bapak-bapak, rekan sekalian, peserta yang telah menyampaikan pertanyaan. Alhamdulillah, ini kita sudah sampai di pertanyaan terakhir nih, Bu Nisa. Dari Deng, dari Bogor. Baik, saya izin membacakan. Apakah penyelia halal bisa dari pihak luar, mungkin maksudnya ini pihak luar UMKM mungkin yang mendaftarkan, karena kan seperti kita ketahui SDM-nya tentu terbatas, jadi mungkin akan kesulitan untuk menyusun dokumen halal gitu. Silakan dijawab Ibu Nisa. Ya, jawabannya boleh ya dari luar. Yang penting adalah sistemnya itu bisa berjalan gitu. Sistemnya itu apa sih? Maksudnya tata caranya dari mulai bahan bakunya kita harus pasti halal gitu ya. Bahan bakunya sudah terdaftar di Popeye Memoya atau di Serol. Nah itu kan harus kita jaga tuh. Nah itu tetap berjalan terus. Udah gitu proses produksinya juga terjamin gitu. Nah itulah sistem semacam itu yang penting tetap berjalan. Walaupun penyelianya dari luar gitu ya. Boleh. Nah Mbak Askia sendiri gimana, ada pengalaman kah? Ya, alhamdulillah Ibu Nisa, kebetulan saya sendiri juga berpengalaman mendampingi UMKM untuk sertifikasi halal, dan ya benar tadi sudah istilahnya sudah dimudahkan ya gitu UMKM ya Ibu Nisa untuk memiliki penyelia halal dari pihak luar, itu tidak apa-apa ya, karena yang penting tadi itu kan sebenarnya kan juga untuk memudahkan proses sertifikasi halal. Jadi ketika UMKM mengumpulkan dokumen tadi menyusun SJH itu, jadi istilahnya untuk istilahnya mudahkan dan lebih cepat tadinya untuk mendapatkan sertifikat halal. Baik, terima kasih Bu Nisa. Ternyata masih ada satu lagi nih Bu, satu pertanyaan lagi. Mbak Askia yang tadi. Oh iya. Tapi memang idealnya penyelia halal itu dari dalam perusahaan
gitu ya, idealnya. Kenapa? Karena kan kalau dari dalam perusahaan itu dia selalu ada di situ, selalu memantau gitu ya, sesuai dengan tugasnya sebagai penyelia halal. Nah, itu idealnya seperti itu. Makanya disarankan penyelia halal itu adalah karyawan dari perusahaan itu. Tapi kan UMKM terbatas tenaga kerjanya, yang ada aja nggak apa-apa. Ownernya nggak gitu jadi penyelia halal, boleh gitu ya, gitu. Demikian Mbak Askia. Baik, terima kasih Bu Nisa. Tadi ya, tetap aja jawabannya sebenarnya idealnya tadi dari badan perusahaannya. Jadi ketika nanti UMKM itu ingin memperpanjang nanti, itu sudah mudah karena penyelia halalnya juga bisa lebih baik juga dari badan perusahaan UMKM itu sendiri. Untuk pertanyaan terakhir dan juga sebagai penutup ya Ibu, izin saya bacakan dari Mutia dari Bogor. Jika sudah mendapatkan sertifikasi halal, ternyata bahan-bahan yang dipakai ada merek yang diganti. Apakah nantinya akan ada tambahan biaya dan audit ulang? Terima kasih. Silakan Ibu Nisa. Oke, jadi ada bahan yang mau diganti gitu ya. Nah, itu ada prosedurnya. Kalau misalnya bahannya itu tergolong ke dalam positive list, artinya udah pasti halal. Seperti misalnya buah-buahan, sayur-sayuran, nah itu boleh langsung gitu ya, tanpa kita lapor dulu gitu ya. Tapi nanti pas kita melakukan laporan per 6 bulan, itu kita masukin bahan itu gitu ya. Kalau yang positive list boleh langsung dipakai. Positive list itu ada ininya ya, ada rinciannya, nanti mungkin bisa di-share apa aja yang termasuk ke dalam positive list. Terus kalau misalnya dia bukan positive list dan belum punya sertifikat halal, nah itu bisa dimasukkan, bisa ditanyakan dulu ke LPPM MUI melalui Serol. Itu nanti ada buat kliknya inquiry material. Jadi kita tanya dulu nih ke LPPM MUI, ini boleh nggak sih dipakai dokumennya ini? Kalau kata LPPM MUI, oke, sudah bisa, yaudah kita pakai buat proses produksi. Gitu. Baik, terima kasih Bu Nisa. Semoga tadi menjawab pertanyaan dari Ibu Mutia gitu. Dan terima kasih juga dengan berakhirnya sesi tanya jawab ini, semoga tadi ya menjadi catatan dan juga ilmu pengetahuan bagi Bapak dan Ibu terutama yang baru ingin mengajukan sertifikasi halal. Jadi sambil kita webinar nih nanti serangkaian akan semakin kita bahas semakin teknis, ini semakin membantu Ibu juga sambil menyiapkan untuk persiapan sertifikasi halal. Terima kasih kepada Ibu Nisa sekali lagi yang sudah memaparkan materinya dan tadi responnya sudah sangat positif sekali ya, bermanfaat untuk kita semua dan juga semoga dapat menjawab semua pertanyaan yang sudah masuk di kolom chat room pada siang hari ini. Terima kasih Ibu Nisa. Selanjutnya kepada operator kita masuk ke agenda berikutnya. Ya, sebagai bentuk ucapan terima kasih dari kami selaku penyelenggara kepada Ibu Nisa, ini selanjutnya adalah sesi penyerahan cindera mata. Tapi mohon maaf ya Ibu sebelumnya karena terkendala pandemi, nanti insya Allah menyusul ya Bu. Jadi kami tampilkan fotonya dulu saat ini. Terima kasih. Terima kasih banyak Ibu Nisa atas waktunya dan juga tadi kesediaannya untuk berbagi ilmu kepada rekan-rekan peserta ya, terutama ini yang dari UMKM yang ingin mempersiapkan sertifikasi halal. Baik, acara ini juga didukung oleh Roti Swep Pajajaran. Kami juga tadi sudah mengirimkan ya Ibu sebagai kenang-kenangan kepada Ibu Nisa gitu. Semoga juga ya alhamdulillah. Terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih Ibu Nisa. Ini juga salah satu contoh tadi Roti Swep Pajajaran adalah salah satu UMKM yang juga alhamdulillah baru memperoleh sertifikat halal dari LPPM MUI awal Agustus kemarin. Semoga menjadi pemacu ya untuk bapak-bapak dan ibu-ibu pemilik UMKM untuk juga nantinya mempersiapkan agar mendapatkan sertifikat halal. Terima kasih Ibu Nisa. Sama-sama. Semoga cindera matanya ya, semoga menyusul dan sampai dengan selamat. Amin ya rabbal alamin. Amin. Terima kasih. Baik, kepada selanjutnya kita langsung ke sesi berikutnya, yaitu ada sedikit penyampaian satu patah dua patah kata dari perwakilan Pajajaran Halal Lestari kepada Saudara Najib Kamal Badri. Waktu dan layar diberikan. Ya, baik. Terima kasih banyak kepada MC dan kepada Ibu Nisa Zahra yang telah menyampaikan materinya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah,
Saya Najib Kamal Badri, selaku perwakilan Pajajaran Hal Lestari ya. Mungkin di antara Bapak Ibu sekalian ada yang bertanya-tanya nih. Ini siapakah Pajajaran Hal Lestari? Kenapa berani-beraninya menyelenggarakan webinar halal gitu? Ini bukan LPKM MUI, bukan IHTEK. Nah, jadi kami memperkenalkan diri terlebih dahulu gitu ya. Silakan di next. Ya, jadi saya Najib Kamal Badri, kemudian ada MC-nya Azkia Yasna, dan ada Mbak Operator, Mbak Fadiah Nur Hanifati, merupakan alumni IPB, jurusan Teknologi Pangan. Kami bertiga ini tergerak di bidang sertifikasi halal, sistem jaminan halal, utamanya untuk UMKM, karena tadi ya dengan banyaknya regulasi yang akan dibentuk ke depannya, dengan besarnya peluang industri halal ke depannya, tapi di UMKM ini banyak sekali kekurangan, pertama ya mungkin bantuan pendampingan, bantuan pembimbingan gitu. Jadi kami bertiga ini bergerak di bidang sertifikasi halal. Next dulu. Nah ini kami bertiga. Agak narsis sedikit, lanjut aja. Oke. Nah, jadi Pajajaran Hal Lestari itu merupakan lembaga pendampingan sertifikasi halal untuk UMKM. Jadi tadi disebutkan butuh penyelia halal, butuh bantuan untuk menyusun dokumen sistem jaminan halal. Ini kami bisa bantu gitu. Kami bisa bantu karena kami memiliki kompetensi penerapan sistem jaminan halal SKKNI nomor 215 tahun 2016 dan telah disertifikasi halal dan merupakan telah disertifikasi penyelia halal oleh BNSP. Jadi lembaga kami ini bisa digunakan tadi untuk penyelia halal yang dari luar. Jadi apabila Bapak Ibu ada yang tertarik untuk menjadikan bisnisnya disertifikasi halal gitu, bisa kontak kami terlebih dahulu, atau bisa juga jadi gini Bu, kan kalau Bapak Ibu tadi pengen ikut pelatihan sendiri gitu ya, dengan biaya yang sebenarnya lumayan ya biayanya gitu. Untuk UMKM sebenarnya ada biaya yang lebih murah, tapi juga ada peluang misalkan ada tesnya Bu, ada tesnya. Jadi setelah pelatihan tuh nggak langsung begitu saja lulus dapat sertifikat, tapi ada tesnya juga. Artinya ada peluang untuk tidak lulus gitu. Bisa juga ya artinya membutuhkan jasa pendamping dari luar karena masih bingung lah, katakanlah seperti itu. Bisa melalui jasa kami. Ya, lanjut dulu. Nah, kemudian ini ada media sosial kami, di Facebook ada Pajajaran Halal Lestari. Kemudian di Instagram, kami sebenarnya fokus utamanya di Instagram ya. Pajajaran Halal Lestari, boleh Bapak Ibu follow, pakai akun bisnis juga boleh follow. Nanti mudah-mudahan kalau kita di tag kita bantu promote juga boleh Bu, tenang aja, kita bantu promosi. Kemudian di TikTok juga ada Halal Lestari, kita isi kontennya tentang edukasi halal, tentang jadi bagaimana bahan-bahan itu yang kritis, bagaimana untungnya UMKM jika melakukan sertifikasi halal, macam-macam lah intinya. Bisa di follow di situ. Nah, dari kami cukup sekian ya. Nanti apabila Bapak Ibu ingin menonton ulang rekamannya akan kami posting di YouTube dan akan kami share linknya di grup ya. Jadi Bapak Ibu sebisa mungkin mohon jangan keluar dulu dari grupnya karena itu merupakan media pertukaran informasi kita untuk serial webinar yang berikutnya. Masih ada 6 webinar lagi berikutnya. Yang berikutnya kita akan membahas syarat dan teknis sertifikasi halal. Jadi secara bahasan akan jauh lebih teknis ya dibanding tadi gitu. Kalau tadi pusing itu wajar ya, namanya hal baru kan kita belajar dulu, berpikir dulu gitu. Tapi kita akan perkecil lagi, akan lebih dalami lagi di pertemuan 2 pekan berikutnya. Jadi tanggal 25 September boleh disiapkan lagi jadwalnya, kalendernya, kita akan bertemu lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih kepada Saudara Najib Kamal Badri selaku perwakilan dari Pajajaran Hal Lestari. Tadi ya sekarang tadi sudah disampaikan bahwa untuk tetap terhubung dan juga bergabung di grup WhatsApp supaya tidak ketinggalan nih info-info webinar berikutnya. Baik, untuk Najib, terima kasih dari penyampaian Saudara Najib tadi, maka berakhirlah sudah serangkaian agenda pada webinar siang hari ini. Untuk dokumentasi, kami mohon kepada para peserta untuk menyalakan kameranya bagi yang tidak berhalangan, karena kita akan foto nih. Nanti insya Allah aba-aba dari saya
kepada operator, mohon untuk di stop dulu share screen-nya. Baik, aba-aba dari saya, silahkan untuk on cam. Masih ditunggu, alhamdulillah ya. Alhamdulillah di sini sudah ada 2 layar ya. Baik. Silahkan untuk bagi yang tidak berhalangan untuk on cam, silahkan on cam, dan juga jika bisa memasang virtual background disilahkan. Alhamdulillah nih beberapa sudah mulai menyalakan kamera. Baik, kita langsung saja. Siapkan pose terbaik dalam hitungan ketiga. Baik. 1, 2, 3. Halaman pertama. Kita berlanjut ke halaman kedua. 1, 2, 3. Alhamdulillah, amin. Baik, terima kasih banyak. Sekali lagi kami ucapkan terutama kepada Ibu Nisa selaku pemateri dan juga jajaran tim Pajajaran Halal Lestari juga dari Roti Swag Pajajaran yang turut menyukseskan terlaksananya webinar pada siang hari ini. Semoga silaturahim kita tetap berjalan dan mohon ditandai nih di kalendernya. Pertemuan kita berikutnya akan jatuh pada hari Sabtu 25 September 2021. Insya Allah di jam yang sama sekitar Ba'da Zuhur. Sekali lagi saya mewakili panitia penyelenggara, mohon maaf bila masih ada kekurangan, mau salah kata maupun salah perbuatan. Jika ada kesan dan pesan ataupun saran, bisa dituliskan di form absensi yang sudah kami share, dan juga boleh juga dituliskan di grup WhatsApp yang sudah tergabung. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya selaku MC pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah ada usulan digeser malam. Oh iya. Materinya udah di-share di chatroom ya? Belum materi. Ibu. Nanti ada sedikit tambahan dari Ibu Nisa. Nanti insya Allah kami izin untuk share materi ya Ibu Nisa, apa diperbolehkan? Yang mana Bu Nisanya? Boleh, silakan. Oh, ya baik. Sama yang ada minta nomor kontak Bu Nisa tuh mau bikin di Bandung tadi, di pesantren apa tadi? Boleh. Mbak, kalau Mbak Admin, kalau bisa geser malam tanggal 25 kita masih ada pelatihan online juga. Oh, baik Bapak. Insya Allah kami pertimbangkan. Baik, terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh ini ya, terima kasih kepada pemateri terutama Bu Nisa yang telah memaparkan ya tentang produk halal. Ini kami saya kan PNS, sambil punya usaha ternak telur ayam gitu ya. Dan kami juga ini sedang meneliti di daerah Cikonewah, pesantren-pesantren mengenai produk halal gitu kan, karena di Cikonewah ini, di pesantren-pesantren yang ada di Cikonewah ini mau mengadakan semacam pertemuan diskusi atau seminar pesantren yang dia juga menginginkan gitu kan adanya istilah produk halal gitu ya Bu ya. Indonesia ya, terima kasih. Dan nanti kalau Ibu memberikan nomor WA kepada saya minta nomor WA-nya dan nanti saya mau kontak lagi untuk mengadakan pertemuan dengan pesantren-pesantren yang ada di Cikonewah, terutama Cikonewah itu kan hasil daripada kain Bu ya, pakaian gitu kan. Nah intinya itu bahwa di sana itu ada pesantren-pesantren yang ingin mengetahui tentang produk halal, terutama usaha kecil menengah yang di daerah Cikonewah. Hanya itu saja, hanya minta nomor WA dan nanti kita mudah-mudahan Ibu pemateri ya bisa memberikan materinya di daerah sana gitu. Nanti saya minta kontak-kontak lagi ya Bu ya dengan Ibu ya. Terima kasih Bu. Nanti saya minta nomor WA-nya Bu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mbak Askia, saya share nomor WhatsApp-nya di sini apa di nanti sama Mbak Askia aja? Boleh nanti sama saya aja, Ibu Nisa, nanti saya share ke grup UMKM. Baik, Pak Anwar nanti di-share di grup ya.
Baik, terima kasih kepada tadi Pak Anwar juga yang sudah menyampaikan, kepada Ibu Nisa juga terima kasih banyak. Saya akhiri sesi Zoom pada siang hari ini. Dipersilakan bagi yang ingin leave Zoom, silakan. Terima kasih. Saya mohon izin live. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Terima juga. kasih Ibu Nisa.